Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan waktu luang sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di serial Membangun Generasi Tangguh 2. Saatnya menjadi bestie untuk Ananda. Bestie apaan sih? Jadi bestie itu jadi friend. Jadi teman buat Ananda. Tapi teman yang kayak gimana sih? Kadang kita tidak bisa menempatkan diri ketika anak dewasa masih aja bercandaannya seperti anak-anak yang masih kecil gitu. Atau ketika anak-anak kecil bercandaan kita bercandaan khas bapak-bapak gitu. Kolot, anak nggak ngerti dan sebagainya. Sehingga anak-anak jadi nggak deket sama kita atau sekalinya deket juga karena takut gitu atau ketika pas remaja nih anak-anak ketemu dengan crush sekarang bahasa anak sekarang ya dengan crushnya gitu kan terus karena kita tidak bisa menempatkan posisi sebagai teman langsung aja kamu selama ini sudah naksir gitu ya. Nah, ini juga kisah menarik nanti. Saya mau cerita tentang anak saya Nagara yang baru pulang dari Pare, ketemu sama krunya dan dia melakukan hal apa aja sampai kami tuh kaget-kaget gitu. Tapi sebelumnya kita sama-sama baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan kita syafaat, memberikan izin kepada Rasulullah agar memberikan syafaat itu kepada kita semua. Dan kita semua nanti bisa berkumpul di surganya sama-sama baik yang di sini insya Allah muslim semua ya bunda-bunda semua di sini gitu ya kita mudah-mudahan bisa berkumpul di surganya Allah amin ya robbal alamin. Oke, nah teman-teman jadi liburan ini anak saya Nagara itu ke Pare 2 pekan bersama abinya. Terus kemarin pulang dia cerita saya nahan diri untuk gak banyak nanya pokoknya dengerin aja dulu. Dia cerita bahwa ada yang naksir dan dia ditembak sama perempuan yang lebih tua darinya. Reaksi saya jujur langsung, "Hah, ini gimana anak gue yang naksir gitu. Anak saya masih umur 12 tahun, ini ulang tahun yang ke-12 tahun dan terus dia bilang, sebenarnya dia cantik, Bun. Tapi kok kakak nggak suka? Dia bilang gitu. Oke. Saya tanya kan, kenapa kakak nggak suka sama dia? Ya karena kok dia berani ya bilang, kamu ganteng banget, aku mau dong jadi pacar kamu. Gitu, Bun. Saya jujur ngedengerin itu tuh ngerasa kayak oh, oh, oh gimana gitu ya reaksinya tuh pinginnya kayak oh gitu tapi tenang Ani tenang it's okay untung pernah belajar sama Bunda Rima ya menghadapi anak remaja yang punya crush it's okay kakak sebenarnya nggak suka sama dia tapi kakak suka sama dia. Makin deg-degan lah emak ya sebagai anak yang punya remaja makin deg-degan oh my god gitu kan terus gimana iya tapi dia pendiam banget dan kakak juga nggak berani deketin alhamdulillah gitu kan nah artinya ketika kita punya remaja punya hmm, di Islam kata Bunda Rima tuh nggak ada remaja ya tapi anak umur 12 tahun sekarang luar biasa banget Masya Allah tabarakallah gitu jadi kalau kita nggak bisa nempatin diri sebagai bestinya, bisa jadi mereka nggak berani cerita ke kita. Kalau nggak cerita ke kita, ceritanya ke orang lain kayak dulu saya ya, ceritanya ke teman saya, ceritanya ke Cruz juga mungkin saat itu kalau dikasih nama Cruz gitu ya, Cruz juga terus akhirnya jadi sama orang tua hubungannya nggak bagus gitu. Nah, kita semua di sini akan belajar gimana sih jadi orang tua yang temenan sama anak, tapi fase temenannya itu nggak nggak jadi orang tua yang anaknya kecil terus gitu. Karena ada fase-fasenya nih. Karena menjadi bestie untuk anak kita yang 4 tahun beda banget ketika anaknya sudah 12 tahun. Luar biasa banget kan ya? Nah, makanya aku nggak sabar, jujur nggak sabar banget nanti akan mendengarkan nasihat dari Bunda Rima. Nah, cuman aku juga pingin dong teman-teman di sini, mangga yang senggang bisa dibuka kameranya biar kita sama-sama tahu lagi ngapain sih. Dan adab dari ilmu adalah satu haknya kita menerima dalam kondisi baik karena ilmu itu adalah cahaya, maka cahaya itu hanya masuk, hanya tembus ke part-part yang bening, kaca hati kita. Maka sok mangga dibersihkan dulu dari overthinking di kepala kita gitu sehingga ilmunya masuk. Dan juga kalau misalnya mau nyatak silahkan dalam kondisi yang terbaik mau dibuka kameranya hayu biar kita sama-sama bisa mindful gitu ya saling melihat saling menatap oh teman aku di sana juga nyatet gitu kan. Nah,
langsung aja kita ngobrol sama Bunda Riba. Tapi sebelumnya kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan Allah kasih pemahaman ke kita semua sebagai orang tua yang kurang ilmu, yang minim ilmu, bisa mendampingi anak kita menjadi teman terbaiknya sehingga anak kita trust, percaya sama kita, sehingga kita juga sebagai orang tua tuh nggak gimana gitu, ini gimana menghadapi fase anak yang mau beranjak remaja ini. Yuk, jawaban dari Mas, silakan. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bunda Rima. Halo. Oke. Langsung nih, Nong. Langsung, aku mah udah nggak sabar pingin belajar langsung karena ini kondisi lagi, aduh gimana ya menghadapi anak yang ntar Lagi deg-degan. Aduh, Cece. Oke lah, oke lah, oke lah. Oke deh, kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Insya Allah kita dalam keadaan baik-baik semua ya. Baik, bunda-bunda sekalian, karena nggak ada ayahnya, malam ini tidak ada ayah lagi, jadi saya manggilnya bunda-bunda saja. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan berbincang tentang jadi bestie gitu ya. Saya tuh sebenarnya apa ya, pas bikin materi gitu ya, sedikit sambil merenung-renung gitu, sambil merenung. Jadi bestie, emang aku udah jadi bestie gitu ya buat anak-anak gitu ya. Sambil mikir, sambil 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 apa namanya, mengaduk-aduk kembali gitu ya, apa namanya, mengaduk-aduk kembali pengalaman-pengalaman yang telah lalu gitu. Karena terus terang, kita belajar juga dari pengalaman ya, baik itu pengalaman yang baik ataupun pengalaman yang justru buruk gitu ya. Ada pengalaman-pengalaman, karena anak saya dua gitu ya, yang satu sudah besar jadi sudah melewati fase-fase itu, sekarang usianya sudah 20, jadi ya udah sekarang sih udah bisa dibilang jadi bestie gitu ya, udah kemana-mana nongkrong berdua gitu, kemana-mana bikin project berdua gitu ya. Terus kalau misalnya butuh butuh apa ya, butuh masukan-masukan, kita ngobrol gitu, menurut kamu gimana, menurut aku gimana, udah jadi kayak temen sih gitu ya. Sama yang gede itu udah enak. Di sini ada Ustadzah Hema, ini Ustadzah Hema ini adalah guru beliau waktu SD. Coba bayangkan, di sini ada Ustadzah Hema, beliau adalah guru si kakak waktu SD. Kelas berapa? Kelas 2 ya Ustadzah ya, kalau nggak salah ya. Nah, dan apa namanya, tahu banget gitu pas kecilnya kayak gimana gitu. Tapi ya sama, saya juga melewati proses-proses. Memang saat-saat yang tidak mudah itu saat-saat SMP ya, itu pergolakannya luar biasa gitu. Nanti nanti kita cerita ya, nanti kita cerita kenapa dan bagaimana seharusnya gitu. Dan sekarang anak yang kedua usianya menjelang nih gitu, menjelang seusia sama Nagara sebenarnya ya, sama Nagara putranya Bunda Ani. Nah, nanti kita akan bercerita gimana sih caranya gitu ya, caranya biar kita itu bisa bisa terus-terusan jadi bestinya anak-anak gitu ya. Karena memang yang ketika saya belajar dari anak pertama, biasalah ya, anak pertama anak untuk belajar gitu. Nah, ketika saya belajar dari anak pertama, alhamdulillah anak kedua berjalan dengan lebih mulus, dengan lebih enak gitu, dengan lebih ya lebih lebih menyenangkan lah ya gitu. Oke, izinkan saya untuk sharing sebentar. Di sini saya pengen tahu deh, apa namanya. Oh, sebentar, kenapa tidak bisa ditampilkan ya? Oh, ini. Saya mau tanya nih, di sini apakah ada yang anak-anaknya usia belasan tahun? Boleh open mic yang anak-anak Ada, Saya Ustazah ada ya? ada, ya ada. Bunda, Ya, Oh, 13 tahun. 12 tahun, Masya Allah. 14 tahun. 14 tahun, oke. Ada yang 13 sudah tahun. sudah sudah 20-an? 18 dan 19. 14 dan 19, Masya Allah. Berarti mendekati lah ya. Oke, 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 oke. Nah, baik. Karena nanti saya akan coba
menyampaikan bagaimana sebetulnya menjadi ini sesuai dengan tahapan usia, karena setiap tahapan usia ini membutuhkan perlakuan dan perilaku serta treatment yang berbeda dari kita itu sebagai orang tuanya. Jadi nggak bisa disamaratain gitu ya. Cara kita ngomong nanti ke anak-anak usia 3 tahun sama ke anak misalnya 14 tahun itu sangat berbeda sekali. Nah, kita nanti akan bahas ke sana. Oke, pertama-tama perkenalkan dahulu, nama saya Rima. Saya tinggal di Purwokerto. Ada yang pernah ke Purwokerto? Purwokerto itu nyaman. Kemarin kemarin viral kan ya. Purwokerto itu tidak istimewa tapi nyaman. Memang nyaman sekali. Hey, saya memiliki 2 orang anak. Yang satu usia 20 tahun dan yang satu lagi usia 12 tahun. Besok. Ada yang sedang birthday besok. Pas 12 tahun besok. Dan kedua-duanya homeschooling. Kedua-duanya anak-anak yang homeschooling, tapi yang besar sekarang sudah kuliah ya. Yang kecil setara dengan kelas 6, sorry bukan kelas 5, kelas 6 SD. Kalau ada yang nanya, Bu Rima itu siapa sih? Gitu. Saya ini home educator. Saya ini praktisi sebetulnya. Jadi kalau bisa dibilang saya ahli ini, enggak. Saya bukan ahli, tapi saya praktisi. Orang yang mempraktekkan gitu ya. Seorang home educator yang memang mendidik anak-anak di rumah. Kemudian juga apa namanya? Saya juga seorang praktisi bakat, praktisi talent mapping. Dan kebetulan alhamdulillah hari ini juga saya memang lebih concern kepada pendidikan kedewasaan atau mungkin pendidikan akil balik kalau bunda-bunda sudah pernah mendengar. Dan saya juga aktif di The Akil Balik Institute sebagai Head of Business dan juga Direktur Rumah Konsultasi Bakat. Itu ya, kenalan biar nanti kalau ketemu di jalan halo gitu. Nggak cuma lewat. Oke. Oke, nah selanjutnya. Jadi bestie buat anak itu bisa nggak sih? Saya mau nanya nih, tadi kan ada yang bilang nih, ada yang bilang, ada yang 13 tahun, ada yang 14 tahun gitu ya. Ada yang orang Kebumen juga deket nih tetanggaan. Saya mau nanya nih, ada nggak yang punya anak belasan tahun, katakan 12, 13, 14, atau 15, tapi komunikasi dengan anaknya masih oke sampai sekarang? Yang masih bisa curhat-curhatan gitu ya, yang masih sering jalan bareng. Kadang-kadang nih, anak belasan tahun itu udah nggak mau dipegang tangannya, udah nggak mau dipeluk gitu ya, udah nggak mau disuruh-suruh, udah nggak mau jalan bareng gitu. Nah, ada nggak sih yang masih sampai sekarang masih peluk-pelukan sama anak yang belasan tahun, masih curhat-curhatan, masih jalan bareng, masih nongkrong bareng, ngafe bareng mungkin? Ada nggak? Boleh chat atau open mic. Bunda Nagara mah iyalah. Ngafe terus. Malu dia kita jalan Udah bersama. malu. Iya betul. Apalagi anak laki-laki ya Bun ya. Anak Iya. Iya, laki-laki udah gak mau. Jangan deket-deket. Bluetooth device is ready to pair. kan Oke. anu, Mbak ya. Connect successfully. Kita lanjutkan. Nah, kalau misalnya sekarang ketika usia belasan itu sudah malu, mari kita ingat-ingat lagi. Sampai usia berapa sih mereka masih dekat sama kita, tapi kemudian mulai menjauh itu di usia berapa? Di usia berapa mereka mulai menjauh, kemudian makin lama makin jauh dan makin nggak tergapai? Sampai usia berapa Bunda merasa dekat dengan anak-anak? Masih dekat, masih bisa dipeluk, masih bisa dibisikin, masih bisa dicurhatin. Itu terakhir kapan? Coba, boleh di chat Bunda yang merasa masih punya anak di usia belasan dan coba diingat-ingat terakhir itu kapan sih? Bunda masih bisa peluk mereka, masih bisa masih bisa bisik-bisikin. Ini yang di belakang layar ngomong terus tadi kata, iya tadi baru dipeluk. Coba silahkan. Ada yang masih ingat nggak? Atau sudah lupa nih? Biasanya sampai usia berapa ya? Biasanya 10 ya. Paling gede kayaknya 10 tahun ya. Kelas 3, kelas 4, mereka itu sudah mulai nih. Udah ada yang mulai jawab. Kalau mulai malu pegang tangan, udah sejak SD, oke.
12 tahun, habis itu jadi debat terus. Iya, 10 tahun. Oke, 14-13 masih ada yang masih bisa dipeluk. Oke, nah 12 tahun masih bisa dipeluk dan jalan bareng dan pegangan tangan sampai sekarang, alhamdulillah. Oke, nah itu ya beragam ya, beragam jawabannya. Tapi memang biasanya perubahan-perubahan itu mulai mulai terasa itu ketika mereka mulai memasuki usia-usia pubertas ya, usia 10, 11, 12 gitu. Oke, wih ada nih usia 16 tahun masih bisa dicium di depan rumah, keren banget itu. Alhamdulillah ya Bun. Nah sebenarnya apa sih manfaatnya gitu kalau kita jadi bestie, tahu kan bestie ya, jadi sobi, jadi sobat gitu, jadi teman akrab, jadi sahabat anak gitu. Apa sih sebenarnya gitu ya manfaatnya buat kita ataupun buat anak gitu. Yang pertama, yang pasti komunikasi antara kita dan anak itu jadi lancar kan, jadi enak kan ya. Jadi kalau ngomong itu ya udah nggak pakai apa namanya nggak usah pakai preambul dulu gitu, nggak usah bilang Kak sini Bunda mau ngomong gitu. Nggak usah pakai preambul panjang dan lebar gitu kan, bisa langsung to the point aja gitu, komunikasi lancar, nggak ada yang ditutupin, nggak ada yang disembunyikan gitu kan lucu ya gitu. Sebetulnya sesuatu yang lucu ketika kita melihat sebuah keluarga gitu. Mereka berada di satu satu rumah yang sama, satu atap yang sama, tapi mereka tidak pernah bersama-sama gitu. Kenyataannya kan banyak yang seperti itu ya, dewasa ini ya. Satu keluarga di satu rumah yang sama, satu atap yang sama, tapi mereka nggak pernah bersama-sama. Anaknya pulang, masuk kamar, sibuk di dalam kamarnya sendiri. Nggak pernah keluar kecuali untuk memenuhi hajatnya saja. Gitu. Ayahnya pergi pagi, pulang malam. Nggak ada waktu. Kemudian juga sibuk dengan kesibukan sendiri-sendiri gitu kan, dengan gengnya, dengan PKK-nya dan seterusnya gitu. Komunikasi di antara mereka tuh susah gitu. Ngomong itu cuman hal-hal yang A, B, C, D gitu. Jadinya lebih banyak komunikasi dengan orang luar dibandingkan dengan keluarga sendiri gitu. Lebih banyak ngobrol sama gadgetnya dibandingkan dengan ngobrol dengan eh, anaknya atau dengan ayahnya, dengan ibunya dan seterusnya itu. Komunikasinya aneh gitu. Dan jangan sampai ini terjadi di keluarga kita gitu. Ketika komunikasi yang baik antara keluarga itu ada gitu ya, keluarga itu kan jadi hangat. Penerimaan diri juga kepada anak gitu. Ini komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak itu akan memberikan penerimaan diri pada anak yang juga besar. Tahu nggak kenapa banyak anak-anak lari ke geng motor misalnya? Kenapa banyak anak-anak lari ke narkoba? Atau kenapa banyak anak-anak pacaran? Gak usah jauh-jauh deh. Kenapa banyak anak-anak larinya ke pacaran? Ya karena memang mereka tidak diterima sama orang tuanya gitu. Memang mereka tidak diapresiasi sama orang tuanya gitu. Mereka tidak diberikan kasih sayang dari orang tuanya sehingga mereka mencari kasih sayang di luar. Nah, ini kan berbahaya ya ketika mereka mencari kasih sayang di luar gitu. Akhirnya apa, pacaran? Mending kalau cuma pacaran. Kalau ternyata yang memberikan kasih sayang itu ternyata adalah orang-orang jahat, apa yang akan terjadi? Kenapa sih kayak kayak misalnya kalau kita sering dengar berita gitu ya, kayak penculikan itu banyak, kenapa ada orang lari cuman karena temen di media sosial gitu. Kok mau berani-berani? Ya karena mereka ngasih ngasih kasih sayang yang lebih daripada orang tuanya. Orang tuanya nggak pernah bisa dijadiin tempat curhat. Akhirnya mereka nyari tempat curhat di luar. Siapa yang ngasih? Ternyata om-om gatel gitu kan. Ternyata orang-orang yang memberikan narkoba. Ternyata teman-teman yang ya saya tahu gitu ya, orang-orang yang seperti mohon maaf geng-geng motor atau misalnya kelompok pang gitu ya. Persaudaraan mereka itu kuat, bagus, erat gitu. Ini yang mereka tawarkan gitu. Itu kenapa banyak orang yang bergabung, kenapa anak-anak banyak yang tertarik. Ya ini yang mereka tawarkan gitu. Ketika mereka tidak mendapatkan persaudaraan di rumah, nggak dapat kehangatan di rumah, ya mereka lari ke sana. Kan ini gitu yang nggak mau, jangan sampai anak kita tersasar ke hal-hal yang seperti ini gitu kan. Auzubillah min dzalik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita yang harus memberikan kehangatan itu gitu. Keluarga kan harusnya yang memberikan kehangatan, bukan yang luar gitu. Itu ya. Kemudian
ketika orang tua jadi bestie, jadi sahabatnya anak, otomatis orang tua itu jadi tempat pertama anak untuk membuang sampah. Penting. Penting sekali orang tua itu harus jadi tempat bagi anak untuk buang sampah. Penting banget keluarga itu, rumah itu jadi tempat anak untuk buang sampah. Jangan sampai anak kita itu jadi anak-anak etalase. Tahu nggak anak-anak etalase, Bun? Orang anak etalase itu yang bagus tampilannya gitu ya. Kelihatan hebat, kelihatan keren, prestasinya mewah gitu ya. Wah, terlihat keren gitu ya. Di dalam rumah, di depan orang tuanya itu kelihatan membanggakan. Tapi ketika di luar pengamatan orang tua, apa yang terjadi? Mereka buang sampahnya di luar. Ini kan yang nggak mau gitu, jangan sampai terjadi. Kalaupun anak-anak butuh tempat sampah, harusnya mereka membuang sampah di rumahnya. Jadikan rumah itu tempat yang paling nyaman bagi mereka untuk membuang sampah gitu ya. Buang sampah itu apa sih gitu? Misalnya mohon maaf ya, sekali-kali misalnya mengeluh gitu ya. Sekali-kali mereka marah-marah misalnya gitu ya, melepaskan stres gitu. Itu harusnya dilakukan di dalam rumah. Jadi ketika di luar, anak-anak itu tetap baik gitu ya. Biarkan yang buruknya itu di dalam gitu. Buruknya di dalam, curhatnya di dalam, marah-marahnya di dalam gitu ya. Nah, kita perbaiki, habis itu keluar bagus lagi gitu. Nanti stres, rusak lagi, perbaiki lagi di dalam, keluar bagus lagi. Kan harusnya yang seperti itu gitu ya. Jadi orang tua itu kayak tempat, ya memang kalau misalnya harusnya ada tempat cuci piring katakan gitu ya. Ya tempat cuci piring itu rumah gitu. Jangan sampai anak yang sedang kotor, rusak, dicuciin sama orang lain di luar gitu. Jangan sampai kita mengharapkan, ya udah dicuciin aja di sekolah, anak saya biarin aja sekolah full day gitu. Jadi tempat cuci piringnya sekolah gitu. Ya nggak bisa seperti itu gitu. Jadinya kayak di laundry akhirnya kan, anaknya itu dicuci piring di luar, ya belum tentu bersih gitu. Nggak sebersih kita yang nyuci di dalam rumah dong gitu. Tuh ya. Nah, ketika anak itu dekat dengan orang tua, maka masalah anak adalah menjadi masalah orang tua. Pun orang tua juga sama. Ketika kita punya masalah gitu ya, kita bisa curhat, kita bisa ngobrol dengan anak gitu ya. Ya ini sesuai usia nanti otomatis ya. Ketika anaknya sudah mulai remaja ke atas, kita bisa minta tolong, minta bantuan, minta pendapat anak-anak untuk sama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan keluarga gitu ya. Nah, itu. Kenapa hal itu penting? Penting. Ini nanti bagian dari pendidikan kedewasaan. Nanti kita bahas ya. Nah, ketika kemudian orang tua dan anak ini bagus gitu ya, komunikasinya bagus, ini otomatis keluarga itu jadi keluarga utuh gitu ya, keluarga kompak, keluarga yang kemudian, nah ini penting nih. Ketika keluarga ini sudah bagus komunikasinya, maka mereka ini akan jadi keluarga yang sudah siap untuk menyelesaikan masalah-masalah permasalahan-permasalahan umat, permasalahan-permasalahan di luar, visi misi keluarga gitu ya. Mereka mengembangkan keluarga, sudah nggak sibuk lagi ngomongin anakku kemana, anakku lagi ada apa gitu. Anakku kenapa cemberut aja, anakku kenapa di kamar aja, enggak gitu. Keluarga-keluarga yang sudah bagus gitu ya komunikasinya, maka keluarga-keluarga ini akan bisa fokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat gitu. Peradaban bangsa sudah keluar gitu ya, udah siap keluar, sudah tidak lagi sibuk dengan hal-hal yang kecil. Oke, kita lanjutkan dulu sebelum makin melebar. Sebelum itu, sebelum saya masuk ke dalam bagaimana caranya, saya akan membahas dulu tentang fase usia anak. Kenapa ini penting? Karena seperti tadi saya katakan bahwa nanti perlakuan anak itu harus disesuaikan dengan usianya. Sesuai dengan fase-fasenya anak gitu ya. Karena nggak bisa disamaratakan antara kita memperlakukan anak usia 3 tahun misalnya dengan anak 10 tahun, itu perlakuannya berbeda. Oleh karena itu, saya akan ajak bunda-bunda terlebih dahulu untuk mengenal fase usia anak ya. Oke, kita akan mulai dari fase 0 sampai 7 tahun. Saya jadikan satu saja, 0 sampai 7 tahun, yaitu ini adalah fase anak-anak ya. Fase anak-anak di mana di sini anak diperlakukan sebagai raja dan orang tua sebagai fasilitator. Ini 0 sampai 7. Fase TK katakanlah ya. Kemudian fase 7 sampai 12 tahun, katakan ini fase anak-anak SD lah ya gitu. Di sini
Anak kemudian berubah menjadi learner, seorang pembelajar. Dan orang tua itu berperan sebagai coach, guide, pendidik, guru, dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian di usia 12 sampai 15, katakan ini fase SMP ya. Di sini anak menjadi teman gitu ya. Anak berperan sebagai teman, sebagai sahabat, dan kita orang tua itu akan berperan sebagai mentor. Kok nggak sahabat, Bu? Gitu kan biasanya anak sebagai teman berarti orang tua sebagai sahabat. Belum. Usia 12 sampai 15 ini belum sebagai sahabat sepenuhnya ya, orang tua belum sebagai teman sepenuhnya. Karena di fase 12 sampai 15 ini masih ada fase pemantapan gitu ya. Fase SMP ini fase pemantapan jati diri. Jadi orang tua ini perannya sebagai mentor, lebih kepada mentor. Apa itu mentor dan bagaimana perannya nanti kita akan bahas di belakang. Oke, kita mulai dari fase 0 sampai 7 tahun. Di usia ini, anak-anak itu diberlakukan sebagai raja, tapi bukan Tuhan. Awas, hati-hati ya. Ini kita banyak keliru bahwa karena kita sudah dengar bahwa anak itu sebagai raja, akhirnya kita ngikutin tuh semua keinginannya. Akhirnya anak-anak ini bukan lagi sebagai raja, tapi sebagai Tuhan-Tuhan kecil gitu ya. Apa itu Tuhan-Tuhan kecil? Anak-anak yang tidak pernah kita kita tolak keinginannya. Jangan sampai ini. Jangan sampai kita menolak karena anak-anak diperlakukan raja terus kita nggak mau nolak keinginan mereka. Enggak, bukan seperti itu. Karena anak sebagai raja akhirnya kita semua fasilitas kita berikan pada mereka jor-joran gitu. Tidak, bukan seperti itu juga. Lalu apa kalau gitu arti dari makna dari anak sebagai raja? Anak sebagai raja di sini artinya adalah perlakuannya, fasilitasnya, fokusnya kita sebagai orang tua adalah kita memberikan pelayanan yang optimal kepada mereka gitu ya. Pelayanannya secara optimal itu artinya ya kita fokus, kita betul-betul tidak melepas mereka gitu ya dan seterusnya. Pada saat ini di usia 0 sampai 7 yang kita lakukan adalah pengasuhan atau parenting ya 0 sampai 7 tahun. Kemudian orang tua itu harus memberikan contoh dan keteladanan. Yang paling utama, hal yang paling utama kita berikan kepada anak-anak di usia ini adalah kasih sayang dan cinta. Mereka itu nggak butuh apa-apa, mereka itu cuma butuh cinta, kasih sayang, contoh, keteladanan, teman main, itu aja. Jadi di usia ini adalah usia bermain ya. Jadi orang tua itu perannya apa dong? Main gitu ya. Perannya orang tua di usia ini adalah nemenin main. Belum dibenturkan dengan adab. Belum saatnya. Bermain, bercerita, berkreasi. Pokoknya fungsinya orang tua itu ya main gitu ya. Sebagai ayah bunda ya bermain gitu ya, ngasih keteladanan, ngasih contoh. Pokoknya main aja 0 sampai 7 tahun. Sebentar, salah. Lalu kemudian 7 sampai 12 tahun, ini anak-anak memasuki fase memayis. Apa itu fase memayis? Jadi anak-anak itu sudah mulai bisa membedakan antara baik dan buruk, salah dan benar. Jadi pemikiran mereka sudah mulai terkonstruksi dengan baik. Itulah mengapa kok sholat itu diajarkannya di usia 7 tahun gitu. Karena kalau sebelum 7 bisa kita kasih contoh keteladanan itu boleh-boleh aja. Tapi mereka itu belum bisa membedakan antara baik dan benar gitu. Ini kenapa harus begini gitu ya. Kayak misalnya kalau belum benar gitu misalnya wudhunya atau segala macam itu ya memang belum saatnya sih gitu, nggak masalah gitu ya. Tapi di usia 7 ini mereka sudah paham gitu. Mereka sudah paham memang di usia 7 ini mereka sudah memasuki fase latih, ajar, didik, tempa. Jadi memang harus sudah mulai tahu gitu ya. Disiplin, konsistensi gitu ya. Ya ibunya memang yang harus disiplin dan konsisten ngajarin gitu ya. Memang. Dan kemudian di usia ini, nah ini ada sedikit perbedaan. Usia 7 gitu ya. Ini juga masih fase bermain, tapi bermainnya adalah bermain yang berbeda. Kalau tadi usia 0 sampai 7 itu bermainnya bermain bebas. Bebas, lepas, nggak ada aturan gitu ya. Pokoknya nggak ada kurikulum, nggak ada teknik, nggak ada, pokoknya bebas saja lah gitu ya. Nah, tapi bermainnya dan bermain sendiri ya. Di usia 0 sampai 7 ini ketika bermain sendiri gitu. Mainnya itu masing-masing lah ya gitu.
Tapi kalau misalnya usia 7 sampai 12, anak-anak masuk fase bermain, tapi bermainnya adalah permainan yang sosialisasi bareng teman-teman dan eksplorasi, ngebolang. Mainnya udah ngebolang jauh kemana, main kemana, tapi bareng sama temennya gitu ya. Karena di usia 7 itu mereka sudah mulai membutuhkan teman. 0 sampai 7 mah belum. Kalau main bareng-bareng juga mainnya tuh sendiri-sendiri tetap gitu ya. Nah, kalau misalnya 7 sampai 12 mereka sudah bermain bersama-sama, bersosialisasi, eksplorasi gitu ya. Kemudian kita sebagai orang tua berperan sebagai pendidik, sebagai guide, sebagai coach, sebagai pelatih gitu ya. Terus gimana? Ntar, teknisnya ntar, sabar. Saya masih jelasin fase ya. Sedikit lagi. Dan satu lagi, usia 12 sampai 15, ini adalah fase pemantapan diri, SMP. Jadi kita biasanya fokus orang tua mendidik anak itu, semangat-semangatnya itu biasanya 0 sampai 7. Ini biasanya yang terjadi ya, yang saya amati selama yang saya amati di sekitar gitu ya. 0 sampai 7 itu orang tua itu lagi semangat-semangatnya didik anak. Semua dikasih ke anak gitu ya. Pengen cepet-cepet anaknya pinter ini, pinter itu. Wah, semua diajarin gitu ya. Semangat banget nyari tutorial, bikin ini, tutorial praktek inilah, itulah gitu ya. Bikin sains dan segala macam. Ada belum waktunya gitu ya, 0 sampai 7. Tapi kita semangat banget gitu. Kemudian ketika anak-anak sudah masuk SD, kelas 1 masih semangat, kelas 2 masih semangat, kelas 3 masih oke. Masuk kelas 4, biasanya orang tua sudah mulai turun. Sudah mulai capek, udah mulai lelah. Anaknya juga sama, karena udah mulai masuk masa-masa pubertas nih, kelas 4 SD ini. Usia 10, 11, 12 gitu ya. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 nih, orang tua udah mulai lelah, anaknya juga udah mulai lelah, udah udah susah diatur juga biasanya ya, udah susah diomongin dan segala macam. Pada akhirnya menurunlah fokus orang tua dalam mendidik anak. Nah, ini padahal nih bunda-bunda ya, justru pemantapan jati diri itu ada di fase 12 sampai 15 tahun ketika anak-anak udah SMP. Fase ini loh yang penting gitu ya. Anak SD mah kalau kita ajarin apa, kita suruh apa, nurut. Nurut. Karena memang fase mereka adalah fase nurut. Fase menjadi tawanan ini, kalau misalnya kita lihat ya secara psikologis gitu, secara pengembangan gitu ya, pengembangan dalam fitrah perkembangan, usia 7 sampai 12 itu semuanya nurut. Anak-anak itu nurut, gampang diaturnya, mudah diatur. Kenapa ya? Memang seperti itu gitu. Tapi kemudian ketika mereka sudah memasuki usia 12 tahun, mereka masuk usia pubertas, mereka sudah mulai puber gitu ya. Ini mereka sudah mulai punya pegangan diri sendiri. Kalau kita tidak rangkul dengan benar, kalau kita tidak pandu jalannya, di usia ini jati dirinya lepas. Sayang nih. Coba sebagai contoh, kalau tidak percaya, ayah bunda silahkan lihat bagaimana anak-anak SD yang dulu ikut checklist di sekolahnya, ada checklist sholat, ada checklist hafalan dan segala macam. Kemudian SMP masuk ke SMP swasta, SMP biasa gitu. Katakan SMP yang bukan SMP Islam lagi gitu, SMP negeri mungkin contohnya gitu. Coba lihat bagaimana perubahan mereka. Masih sama atau enggak? Di SMP ini mereka mulai berubah. Kenapa? Ya itu gitu. Karena sebetulnya justru di SMP inilah jati diri itu dimantapkan di sini gitu. Karena fase pemantapan dirinya itu di sini. Kalau SMP-nya lepas, ketika sudah masuk SMA, mereka masuk sudah usia dewasa, agak susah nih. Ngembaliinnya itu agak susah. Balikinnya lagi agak susah. Tapi kalau misalnya SMP-nya kita bisa pandu dengan baik gitu ya, insya Allah SMA-nya juga bisa fase mereka masuk ke pemuda itu sudah lebih baik gitu ya, lebih mudah. Di sini adalah masuk ke dalam periode transisi dan pubertas. Jadi memang banyak sekali perubahan-perubahan hormon yang mereka alami. Mereka juga nggak nyaman. Kita juga sama-sama nggak nyaman melihatnya gitu ya. Mereka tiba-tiba berubah menarik diri gitu ya. Tiba-tiba susah diajak ngomong gitu. Tiba-tiba susah diajak cerita. Tiba-tiba lebih senang di kamar daripada keluar rumah gitu ya. Kalau diajak ngomong nyeletuknya nyakitin dan segala macamnya itu. Karena mereka sendiri lagi nggak nyaman dengan dirinya sendiri gitu. Dan di sini anak itu perannya sebagai sahabat atau klien dan kita sebagai orang tua itu berperan sebagai mentor.
Oke, itu adalah fase-fasenya. Lalu, bagaimana cara memperlakukan mereka sesuai dengan tahapan usianya? Mari kita bahas satu persatu. Di usia 0 sampai 7 tahun, yang harus kita lakukan adalah, pertama, kita harus menghadapi anak itu penuh dengan kehangatan. Penuh dengan kehangatan, cinta dan kasih sayang gitu ya. Kenapa? Ya mereka memang masih murni, masih zero lah ya. Maksudnya masih masih murni dan kita juga harus memberikan kemurnian yang baik gitu. Nah, ketika berbahasa, berikan bahasa ibu yang santun. Kenapa saya mengatakan bahasa ibu yang santun? Karena banyak sekali sekarang kita itu mengalami degradasi bahasa. Disadari atau enggak, kita itu mengalami degradasi bahasa. Oke lah, di situ di Zoom ini mungkin kebanyakan orang Depok ya. Saya mau nanya deh, orang Depok itu Betawi apa Sunda sih? Saya mau nanya, berapa persen yang masih bisa berbahasa daerah yang baik? Ya, jadi di rumah nggak pakai tuh bahasa daerah. Padahal orang Sunda asli ini teh. Tuh kan, ibu bapaknya orang Sunda padahal. Suami juga orang Sunda, tapi kalau ngomong bahasa Indonesia kecuali lagi ngambek. Nah, itu. Sama, saya juga kalau ngambek baru pakai bahasa Sunda itu. Nah itu ya, itu degradasi bahasa itu dialami oleh anak-anak kita gitu. Mereka tidak lagi memahami bahasa-bahasa yang baik, apalagi bahasa daerah gitu ya. Itu sudah kekurangan sekali. Ya kalaupun misalnya karena misalnya multi budaya, kayak keluarga saya multi budaya, ya kita pakai pakai bahasa Indonesia yang baik, yang santun gitu ya. Kenapa? Karena itu akan mereka pakai selanjutnya gitu. Dan ini juga memperkaya bahasa apa namanya pengetahuan atau penalaran bahasa mereka sendiri gitu. Ketika anak-anak ini memakai atau cuman mengetahui bahasa-bahasa yang sederhana saja gitu ya. Nanti ke depannya mereka akan kesulitan gitu untuk memahami bahasa-bahasa sastra dan sebagainya gitu ya. Padahal kalau misalnya ayah bunda dulu masih ingat zaman belajar sejarah gitu ya, atau yang masih ingat sampai sekarang. Kalau zaman dulu tuh penyair itu lebih ditakuti daripada panglima perang. Karena lidah penyair itu lebih tajam daripada lidah panglima perang. Ya, seenggaknya sampai tahun-tahun 80-an mungkin di Indonesia itu masih terjadi ya. Bagaimana kita mengetahui banyak banyak juga penyair-penyair Indonesia itu yang hilang tiba-tiba gitu ya, atau misalnya di penjara dan sebagainya macam gitu ya. Karena eh, apa namanya kalimat-kalimat atau kata-kata atau bahasa dari penyair itu lebih lebih tajam dibandingkan ujung pedang. Itu seharusnya seperti itu gitu ya. Nah, sekarang memang ada degradasi-degradasi tertentu gitu ya. Kalau kita lihat bahasa-bahasa yang dikeluarkan itu, wah itu apa ya? Terlalu vulgar mungkin ya, terlalu 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 vulgar, terlalu sederhana dan sebagainya. Ketika kita ingin mendidik anak agar anak kita itu memiliki pengetahuan yang baik gitu ya, mereka memiliki juga tingkat tingkat pemahaman yang baik, maka gunakan bahasa ibu yang santun. Bahasa ibu itu bahasa yang kita gunakan sehari-hari ya, ya Bunda ya. Bolehlah bahasa apapun yang memang kita gunakan yang kita pakai gitu di rumah. Kemudian selanjutnya ekspresif. Ketika kita berbicara kepada anak-anak di usia ini, ekspresi itu jangan ditutupi. Ada yang mengatakan kan begini, ada yang bilang sebagian orang gitu ya di golongan parenting tertentu yang mengatakan jangan bilang kata jangan pada anak, jangan marah di depan anak gitu ya. Sebenarnya ini kurang baik gitu. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengeluarkan ekspresi yang sesungguhnya di depan anak, anak itu akan jadi bagaimana anak mereka itu akhirnya itu nggak bisa memahami kalau kayak gimana gitu ya. Kalau orang sedih itu bagaimana? Kalau orang ngambek itu seperti apa? Apa yang harus saya lakukan ketika saya marah? Mengelola emosi itu seperti apa? Mereka itu jadinya tidak apa? Jadi buta gitu. Buta sama emosi ini kan bahaya sekali. Anak-anak yang buta emosi akhirnya mereka jadi empati. Tidak memiliki empati. Kalau misalnya kita melihat di media sosial saat ini, kenapa sih ada orang kok julidnya minta ampun gitu ya, nggak ada empati sama sekali, ya itu gitu, salah satunya itu karena mereka itu tidak tidak memiliki kepahaman atau kemampuan untuk memahami ekspresi, tidak memiliki empati gitu, emosinya tidak dididik dengan baik.
Jadi salah satu caranya gimana ya, kita ekspresif gitu. Kita ekspresif di depan anak. Ketika berbicara pada anak itu ekspresif. Marah ya marah gitu. Jangan disembunyikan gitu ya. Ketika marah ya marah. Ketika bahagia ya bahagia gitu. Sehingga mereka tahu, oh kalau ibu wajahnya sudah seperti ini, ibu lagi marah, aku harus gimana gitu. Nah, jadi mereka tuh biar tahu menempatkan diri itu seperti apa. Ya, sambil nanti kita juga harus harus apa namanya? Harus melabeli ya perasaan-perasaan mereka. Itu juga salah satu caranya misalnya. Oh, misalnya anak nih lagi marah, kita tahu mereka sedang marah, kita bisa tanyakan gitu. Kamu lagi marah ya, Dek? Apa yang bikin kamu marah? Kayak kalau kamu marah, atau misalnya kamu lagi ngambek ya udah kalau kamu lagi diam aja dulu. Ibu diam dulu. Kita diam dulu ya sampai marahnya selesai. Kalau marahnya udah selesai, baru kita ngomong lagi. Ngomong pada saat marah tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kita selesai dulu ya. Silahkan marah dulu. Atau lagi nangis, ya udah selesaikan dulu nangisnya, nggak apa-apa, boleh kok nangis gitu. Nanti kalau udah selesai nangisnya, baru kita ngomong lagi ya, gitu. Sambil dipeluk atau bagaimana gitu. Kamu nyaman nggak kalau dipeluk sama ibu dan sebagainya gitu ya. Jadi ekspresif atau pendidikan emosi itu penting. Keteladanan juga itu penting. Jadi kalau kita mau pengen jadi sahabatnya anak, kita harus jadi teladan yang baik dong. Jangan bilang sama anak, Adik, jangan buang sama sembarangan, tapi ibunya buang sama sembarangan, misalnya gitu ya. Adek jangan main handphone terus, tapi ibunya di handphone terus, gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi ya kita harus jadi teladan yang baik gitu. Kalau pengen anak-anak itu kita senang senang baca buku ya, kitanya juga baca buku dong, gitu ya. Sering-sering baca buku. Kalau kita pengen anaknya rajin, ya kitanya juga rajin. Kalau pengen anaknya bersih, ya kitanya juga bersih. Kalau pengen anaknya itu rajin beres-beres ya kita juga sama gitu. Kita harus memberikan keteladanan yang baik. Kemudian anak-anak di usia ini yang mereka butuhkan adalah bermain. Saya pernah ngomong sama Bunda Negara ini. Bun, tahu nggak? Kalau pada saat kita punya anak kecil gitu ya, pada saat kita punya bayi, pada saat kita punya balita, pernah nggak kita merenungi? Sebetulnya pada saat kita punya balita, Allah itu sedang memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa bermain kembali. Layaknya anak-anak. Pernah nggak kita sadari hal itu? Jadi pada saat kita punya balita, ya kita main gitu, selayaknya anak-anak. Jadi anak-anak iya. Ketika kita bermain dengan anak-anak, ya jadi anak-anak gitu ya. Jadi balita juga sama gitu, sama-sama bercanda, sama-sama main. Ini loh, Allah itu sebenarnya lagi ngasih kesempatan kita buat kembali lagi ke anak-anak. Siapa tahu dulu waktu anak-anak kita nggak apa ya, nggak puas mainnya gitu ya. Dulu mah nggak kebeli tuh boneka-boneka atau mainan yang lucu-lucu kayak zaman sekarang. Bisa kita 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 lakukan sekarang gitu. Why not gitu ya. Dulu mah zaman aku kan belum ada mainan lucu-lucu kayak Barbie gitu ya. Udah sekarang gitu main gitu. Ya udah main lagi bareng tuh sama anak-anak gitu ya. Main mobil-mobilan atau main cerita, kemudian berkreasi. Nah, anak-anak 0 sampai 7 tahun itu waktu yang tepat bagi mereka bermain di alam. Bermain di alam, di luar ruangan ya. Di luar ruangan. Kenapa? Karena memang di alam itu mereka itu bisa merasakan gitu ya keagungan Allah, keagungan Tuhan gitu ya tentang menumbuhkan fitrah keimanan dan seterusnya. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Di usia 0 sampai 7 bahagiakan mereka, puaskan mereka, manjakan mereka. Jadi jangan tuntut macam-macam. Kita dulu gitu ya. Kesalahan kita dulu adalah kita itu bangga sekali nggak sih kalau melihat anak itu bisa pakai baju sendiri di usia 3 tahun. Yeay, anakku 3 tahun udah bisa ngancingin baju sendiri gitu ya, pakai baju sendiri. Sebetulnya belum perlu sih, Bun. Belum perlu banget lah ya gitu. Kita ajarin, tapi tetap kita bantuin. Kenapa? Nggak lama waktunya. Nggak lama waktunya. 6 tahun udah selesai. Habis itu mereka harus lakukan sendiri. Manjakan aja dulu. Mumpung masih ada waktu untuk memanjakan mereka. Agar apa? Agar puas. Agar puas. Nanti waktu bersama anak-anak itu, mendidik anak-anak itu paling lama itu cuma 15 tahun. Paling lama. Setelah itu, dan itu waktu cepet banget gitu ya. Cepet banget. Selesainya itu cepet banget. Saya merasakan dua-duanya gitu ya. Ini yang kecil aja 12 tahun kok cepet banget gitu ya. Besok udah 12 tahun rasanya nyesel gitu. Ih, masih banyak nih yang belum dilakukan gitu. Nah, itu ya 0 sampai 7 tahun. Jadi caranya
Gampang. Cara jadi bestie buat anak-anak 0 sampai 7 tahun mah gampang. Hadir, itu aja. Hadir, ada di situ. Main, ikut main. Berantakin rumah bareng-bareng nggak apa-apa gitu ya. Memang waktunya berantakan. Sampai usia berapa sih rumah kita itu akan berantakan sama anak-anak? Nggak lama, Bu. Nggak lama. Usia 8, 9 tahun mereka sudah nggak berantakan lagi. Usia 7 juga mungkin sekarang sudah nggak berantakan lagi. Mereka sudah nggak suka lagi berantakan gitu ya. Jadi nggak apa-apa, waktunya nggak lama. Dinikmati aja. Kemudian selanjutnya usia 7 sampai 12 tahun. Nah, apa yang bisa kita lakukan di anak-anak usia ini? Eksplorasi, main gitu ya. Cari teman. Usia 7 sampai 12 ini waktunya ngebolang. Waktunya ngebolang, waktu yang pas buat ngebolang. Ayo, kapan lagi kita jalan, main keluar sama anak gitu ya. Kemana? Lari pagi misalnya nih, mumpung libur sekolah gitu ya. Pagi-pagi deh diagendain lari ke taman kota misalnya. Gak usah jauh-jauh, ke taman kota kan gratis ya. Lari di sana, ngobrol di sana, atau misalnya cari sawah terdekat gitu ya. Main di sawah, main di pematang sawah. Eh ini waktu-waktu yang sering ya, yang menurut saya itu quality time ya. Salah satunya adalah dulu kita sering mengagendakan untuk pagi-pagi, karena anak saya homeschooling ya, bersama teman homeschooling itu. Jadi pagi-pagi kita itu suka jalan tuh, jalan dari rumah, jalan kaki gitu ke area pesawahan sambil bawa bekal makanan. Ram kalau kata orang Sunda mah gitu ya. Kita bawa nasi, bawa makanan-makanan, karena kita beberapa keluarga gitu ya, gantian si ini bawa ini, si ini bawa ini, si ini bawa ini gitu ya, saya bawa apa gitu ya. Terus nanti kita apa namanya, di saung gitu ya, karena ada sawah ada saungnya gitu, kita duduk di saung. Kebetulan ada salah satu temen yang punya apa, kolam kolam ikan gitu di pinggir situ, terus kita makan bareng-bareng, habis itu kita mancing dan segala macem gitu ya. Nah, itu tuh seru gitu. Eksplorasi dengan anak di usia tersebut gitu, itu seru. Kemudian biarkan mereka bermain bersama teman-temannya gitu ya, itu bermain bersama alam. Jadi kalau tadi 0 sampai 7 itu bermain di alam, kalau sekarang bersama alam. Bersama alam itu artinya apa? Kita memanfaatkan alam yang ada, kemudian itu jadi sumber pembelajaran kita di sana gitu. Kok usia ini ya gitu. Iya, memang ini usianya kan tadi dikatakan 7 sampai 12 itu mereka jadi tawanan nih gitu ya. Usia 7 sampai 12 itu jadi tawanan itu gimana? Ya memang mereka harus disiplin, harus konsisten, punya jadwal, apa namanya, diajari gitu ya. Memang usia-usia seperti itu. Terus komunikasi kita dengan anak usia 7 sampai 12 seperti apa? Kita sebagai coach, sebagai guru gitu ya, sebagai guide. Cara berbicara kita itu sebagai guru. Ya memang menggurui kalau di usia ini gitu ya. Di usia ini usia yang memang menggurui. Akan tetapi nih, ada di sini saya katakan, ketika kita berdiskusi dengan mereka, maka utamakan cara-cara diskusi dan kesepakatan bersama. Jadi di usia 7 sampai 12 tahun ini sering-seringlah bikin kesepakatan bersama. Jadi maksudnya gini, kalau kita nih mau melakukan sesuatu gitu ya. Katakan ini libur sekolah. Mas, kita mau libur sekolah nih 1 bulan katakan misalnya. Liburan sekolah 1 bulan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Diskusi gitu ya, ajak ngobrol. Oke, misalnya, mah mau keluar kota dong ke rumah nenek misalnya gitu. Oke, ke rumah nenek boleh, tapi biasanya kalau ke rumah nenek aturan-aturan di rumah hancur ya, nggak bisa diterapkan. Nah, bikin kesepakatan. Oke, ke rumah nenek boleh, tapi kesepakatan kita selama ini, kebiasaan kita selama ini tetap berlaku ya Mas ya. Misalnya gitu ya, misalnya apa? Misalnya tetap bangun sholat subuh ya, gitu. Habis sholat subuh tidak tidur lagi ya, tetap apa namanya, olahraga atau melakukan apa, atau misalnya ikut kakek ke kebun atau apa gitu ya. Kita punya catatan dan buat lembar kesepakatan bersama yang kalau perlu ya dibikin lembar kesepakatan kemudian ditandatangani bersama. Iya, di usia 7 sampai 12 itu waktunya seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena memang ini waktunya kita mendidik kedewasaan kepada mereka, mendidik tanggung jawab kepada mereka, mendidik kemandirian kepada mereka.
Oleh karena itu, pendidikan yang paling tepat itu consequential learning. Pembelajaran yang ada konsekuensinya gitu ya. Pembelajaran berkonsekuensi. Nanti di kelas pendidikan akil balik saya akan bahas ini lebih mendalam ya. Sekarang sedikit aja saya spill gitu. Jadi ada consequential learning di sana. Ketika kita diskusi, ada kesepakatan bersama yang kemudian kalau kamu tidak melakukan apa yang konsekuensinya apa? Itu ya. Jadi kita bisa buat seperti itu. Disiplin, konsistensi, dan komunikasinya sebagai coach dan guide. Gimana dong gitu? Bisa nggak nge-base dengan cara ini ya gitu. Di usia 7-12 memang seperti itu. Jadi kita sebagai ayah dan bunda gitu ya, tetap sebagai ayah dan bunda, sebagai guru di usia ini. Nanti akan ada do and don'ts yang bisa kita lakukan di segala usia di belakangnya nanti. Kemudian di usia 12 dan 15 perlakuannya sudah berbeda. Tadi kalau di usia 0 sampai 7 kita memperlakukan mereka sebagai raja dengan hangat, dengan penuh cinta kasih sayang. Kemudian 7 sampai 12 kemudian kita mulai memberikan aturan-aturan, memberikan tanggung jawab, kemudian juga memberikan konsekuensi-konsekuensi gitu ya. Nah, di usia 12 sampai 15 kita mulai turun kembali gitu ya. Di usia ini anak-anak sudah mulai memasuki fase pemantapan jati diri. Seperti tadi saya katakan, kalau misalnya kita salah kaprah di usia ini akibatnya susah, pemulihannya agak susah nantinya gitu ya. Karena ini bisa saya katakan sebagai fase yang memang urgent banget untuk kita perhatikan, sangat urgent sekali di usia ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Memang ini fasenya susah. Susah bagi kita sebagai orang tua, susah juga bagi mereka. Kenapa? Bagi mereka sendiri, mereka mengalami pubertas. Pada saat pubertas, kita dulu ngalamin ya, coba kita ingat-ingat deh. Pada saat kita mengalami pubertas, itu ada perubahan hormon di dalam diri mereka. Perempuan, hormon estrogennya sudah mulai tumbuh gitu ya. Laki-laki, hormon kelelakiannya juga sudah mulai tumbuh. Itu nggak enak. Kalau misalnya pengen inget gitu ya, perempuan di sini muda-muda kalau lagi PMS ya kurang lebih kayak gitu deh. Moodnya nggak enak gitu, nggak nyaman, serba salah gitu ya. Rasanya pengen melakukan ini, melakukan itu, tapi nggak bisa gitu. Memang susah bagi mereka. Jadi kasihan sebenarnya anak-anak yang mengalami masa-masa pubertas ini. Kasihan sekali. Dan kita, ya memang dampaknya ke kita. Oleh karena itu, kita harus punya empati untuk memahami mereka. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, banyak mendengar daripada banyak berbicara. Tadi Bunda Nagara sudah bilang, dengerin aja dulu. Iya, dengerin aja dulu. Jadi pada saat kita punya anak-anak usia ini, yang harus kita lakukan, denger. Lebih banyak denger. Denger aja dulu. Hargai pendapatnya. Apapun yang mereka katakan, kita hargai pendapatnya. Mungkin salah, mungkin kurang tepat, tapi nggak apa-apa. Dengerin aja dulu. Dan kita nggak boleh langsung judge ya. Nggak boleh langsung potong. Salah kamu. Nggak boleh kayak gitu. Orang Islam kamu nggak boleh pacaran. Ya, jangan. Ntar. Ada waktunya, ada saatnya gitu. Nggak sekarang nggak kayak gitu. Nggak boleh frontal. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Nggak beda, jangan samain dengan zaman dulu kita gitu. Kita dulu dipelototin sama bapak dikit aja udah kabur gitu ya. Bapak datang aja kita di depan TV langsung kabur ke dalam kamar. Ini beda, zaman sekarang berbeda. Jadi kita juga harus bisa memperlakukan mereka secara berbeda juga gitu ya. Hargai pendapat mereka dan jangan lupa ikuti dan pahami perkembangan tren. Oh, penting ini nih. Kitanya harus bisa ngikut. Tadi saya udah katakan kan, pada saat kita jadi punya anak balita, kita itu diberikan kesempatan untuk ikut bermain seperti balita. Balik lagi tuh kayak anak-anak, main lagi, dolanan lagi gitu ya. Nggak apa-apa, ikut main menjadi anak-anak pada saat itu. Jangan jadi ibu. Jangan pengen jadi ibu pada saat bermain dengan anak-anak. Jadi siapa? Jadi anak-anak, bareng sama anak-anak gitu. Dan sekarang ketika kita punya remaja, ya ini juga kesempatan bagi kita untuk jadi remaja lagi.
Waktunya apa? Ya itu salah satunya kita pahami. Tapi kan aku nggak mungkin ikut-ikutan nonton drakor, misalnya katakan gitu ya. Trennya sekarang lagi drakor. Aku kan nggak suka. Bagaimanapun aku tidak suka, tidak bisa dipaksa. Nggak ada yang memaksa Bunda untuk sama-sama ikut-ikutan suka. Nggak usah, nggak perlu. Tapi pahami, ikuti. Cukup itu aja. Misalnya bagaimana ya, dengerlah, baca berita lah gitu ya. Ikuti trennya yang ada lah. Tanya, jangan malu nanya juga sama anak. Itu tuh opa itu maksudnya apa sih? Masa kamu seneng sama opa-opa sih? Kakek-kakek gitu. Nah, itu bisa kita tanya gitu ya kalau memang nggak ngerti. Why not gitu. BTS itu apaan sih gitu. Kita bisa nanya gitu. Kita boleh bertanya sama anak tentang hal-hal kayak gitu. Tapi ikuti dan pahami trennya tanpa menjudge ya, Bunda ya. Jangan dulu ngejudge. Jangan dulu ngejudge. Saya katakan ini jangan dulu langsung potong, langsung hakimi. Jangan dulu, ntar dengerin aja dulu gitu. Berlaku sebagai teman, maksudnya berperilaku sebagai teman di sini. Terus bagaimana cara kita menasehatinya dong? Terus mentor itu seperti apa? Fungsi mentornya di mana? Nah ini, fungsi mentor di sini adalah ketika kita menjadi mentor, maka kita akan jadi orang yang cuman lebih tinggi seranting. Lebih tingginya sedikit. Jangan jadi orang tua. Lebih tinggi seranting, lebih tua sehari, lebih jauh selangkah. Cuman itu sedikit aja di atas mereka. Jangan kejauhan gitu ya. Jangan kejauhan, jangan ngasih nasihat yang panjang kali lebar ke remaja karena itu tidak efektif. Bukan begitu cara kita untuk menasehati mereka. Ketika kita menasehati mereka seperti orang tua kita zaman dulu, itu susah untuk masuk ke anak-anak di zaman sekarang. Lalu bagaimana cara yang paling tepat? Cara yang paling tepat adalah dengan berdiskusi dengan anak-anak remaja pada saat ini ya. Saya tetap katakan pakai kata-kata remaja di sini biar mudah dipahami, nggak masalah ya. Nah, apa namanya? Yaitu dengan berdiskusi, tanya sama mereka. Ketika mereka punya masalah pun itu jangan langsung kasih solusi. Enggak, mereka itu kadang-kadang nggak butuh solusi kok. Justru mereka itu cuman butuh apa namanya? Butuh afirmasi, butuh konfirmasi bahwa apa yang mereka lakukan itu tepat gitu ya. Atau mereka cuma butuh kita pancing sedikit aja, mereka tuh tahu juga jalannya. Mereka itu bukan orang-orang yang lemah, mereka itu orang-orang hebat gitu ya. Nah, untuk sebagai hal yang penting juga ketika kita punya anak-anak di usia ini, ayah itu haruslah menjadi idola dan bunda itu harus jadi panutan. Bagi seorang ayah itu harus jadi crush pertamanya anak perempuan. Jadi buat ayah-ayah nih yang punya anak perempuan, gimana caranya? Ayah itu harus jadi crush pertamanya si anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan yang jatuh cinta pertama kali pada ayahnya, dia itu tidak akan mudah tergoda dengan pria-pria yang lain. Pria-pria di luar yang hidung belang yang enggak mudah. Karena dia itu tahu gitu ya, bisa membedakan mana sebetulnya laki-laki yang tulus mencintai sama laki-laki yang cinta tapi sebenarnya itu cuma nafsu syahwat gitu. Nah, itu beda. Dia tahu membedakannya akhirnya. Kemudian dia juga ketika misalnya ada laki-laki yang nembak atau segala macam, dia akan tahu, ntar dulu, ayahku aja lebih sayang sama aku gitu kan. Dia nggak akan mudah di apa namanya digunakan gitu ya oleh laki-laki yang jahat karena dia punya pelindung yaitu ayahnya. Lalu bunda panutan itu seperti apa? Nah, bunda pun sama. Bagaimana caranya kita memiliki anak laki-laki yang anak laki-laki ini punya bayangan kalau mencari pasangan saya itu harus kayak bunda dong gitu ya. Tipe-tipenya udah kayak bunda gitu ya. Nah, ketika anak laki-laki ini menghormati bundanya, sayang sama bundanya, dia tidak akan memperlakukan perempuan-perempuan di luar dengan seenaknya. Karena dia akan teringat sama bundanya. Bundaku tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya dia mau melakukan hal-hal jahat kepada perempuan lain di luar gitu ya, dia akan teringat sama bundanya. Ini sama-sama perempuan gitu kan. Bagaimana cara memperlakukan perempuan dengan baik, bicara dengan perempuan dengan baik gitu. Dia akan memahami hal-hal seperti itu.
Jadi beruntung nih kalau misalnya nanti ya gitu ya, nanti kelak ketika anak-anak kita menikah gitu ya, punya pasangan, yang dijadikan panutan, jadikan contoh itu ya ayah ibunya gitu ya. Anak perempuan mencari pasangan yang ya tipe-tipenya sama kayak ayah gitu ya. Anak laki-laki mencari pasangan perempuan yang tipe-tipenya kayak bunda deh gitu. Bunda itu ya memang udah cantiknya alami, nggak perlu make up, udah cantik banget gitu ya. Bunda itu apa namanya taat kepada ayah dan sebagainya dan sebagainya. Itu ya bunda panutan, ayah ayah idola itu seperti itu. Oke. Ada do and don'ts. Oh ini kebalik tapi nggak apa-apa. Ada don'ts-nya dulu nih, yang nggak boleh dilakukan sebagai orang tua kalau mau jadi bestinya anak. Pertama, jangan jadi pick me parents. Tahu nggak pick me parents? Itu loh, ih bunda itu ya, gitu. Bunda itu ya, gitu. Jangan deh, jangan kayak gitu ya. Jangan jadi pick me parent. Nggak penting, nggak penting. Itu nggak perlu. Anak-anak itu melihat dari teladan, melihat dari contoh. Nggak perlu kita berceritakan. Bunda dulu ke sekolah, Kak, jalan kaki sekian puluh kilometer. Ya iya zaman dulu Bunda gitu, belum ada motor gitu, motor masih mahal. Nah, itu kayak gitu nggak perlu diceritakan gitu ya. Jangan, nggak perlu. Karena itu buat anak-anak generasi sekarang itu tuh tidak menjadi inspirasi. Justru itu tuh menjadi hal yang menyebalkan. Jadi nggak perlu diceritakan hal seperti itu. Membandingkan diri gitu. Tahu nggak, Bunda usia kamu udah bisa ini, udah bisa itu. Ya nggak perlu gitu. Karena setiap orang memang punya perkembangan, fase perkembangannya masing-masing. Nggak perlu kita bandingkan gitu. Nggak perlu kita bandingkan. Kemudian juga jangan menuntut berlebihan ya. Kayak misalnya begini. Dulu waktu muda saya itu pengen banget loh apa namanya latihan karate, kemudian apa namanya bertanding, berlaga di pertandingan karate. Tapi dulu itu nggak tercapai misalnya. Akhirnya kita menuntut ke anak-anak, kamu harus ngikutin ini. Nah itu jangan. Dulu karena saya itu cita-citanya jadi dokter, tapi nggak kesampaian. Akhirnya kita tuntut anak-anak yang meneruskan cita-cita kita yang nggak gitu juga gitu ya. Nggak begitu caranya gitu. Caranya ya lebih ke pemahaman ya, bukan menuntut gitu. Menyalahkan dan menolak ide yang dilontarkan oleh anak. Ini juga nggak boleh. Karena ketika kita langsung belum apa-apa udah nyalain, kamu itu bukan gitu caranya gitu. Nah, atau misalnya nggak boleh kayak gitu. Nah, itu pertama kita sudah menyalahkan dan menolak ide dari anak-anak, anak-anak itu nggak akan pernah percaya lagi sama kita. Akhirnya ketika dia punya ide lagi, dia nggak akan ngomong. Udah daripada diomongin sama bunda mah belum apa-apa, ntar aku disalahin, udah diem aja lah. Walaupun mereka tahu gitu, jalan keluarnya mereka nggak ngomong. Nah ini bahaya kan gitu. Jadi udah diem mereka, akhirnya nggak mau ngomong lagi gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan menyalahkan dan menolak ide mereka. Terima dulu, tadi saya bilang juga terima dulu. Terus bagaimana kalau nggak sesuai? Nanti kita akan berikan pemahaman dengan cara pelan-pelan gitu ya. Tidak langsung menolak. Jangan, kamu itu gini. Ya kadang-kadang zaman juga berubah kan kita nggak tahu ya. Zaman juga berubah, bisa jadi pengetahuan kita yang zaman dulu itu udah berbeda dengan zaman sekarang gitu. Jadi jangan langsung menolak ide mereka. Memotong pembicaraan ini juga penting, walaupun itu anak kita sendiri ya, tapi tetap adab itu tetap harus kita ketengahkan ya. Jangan suka motong pembicaraan anak kita. Dengerin dulu sih, kenapa sih, diem dulu. Jangan potong dulu pembicaraan. Oh, ayah udah tahu kok. Ayah juga dulu gini-gini. Diem dulu, denger gitu sebentar ya. Jangan merendahkan mereka, merendahkan harga diri, merendahkan pemikiran mereka gitu ya. Ah, kamu mah gitu aja nggak bisa, lemah atau segala macam, jangan gitu ya. Parenting. Karena itu pendapat dari orang tua secara langsung ataupun tidak langsung itu akan sangat masuk ke dalam hati anak-anak. Apalagi orang tuanya gitu ya, pendapat bapaknya apalagi gitu. Jadi lebih baik udah deh gitu. Nggak usah gitu ya. Jangan merendahkan anak kita. Anak-anak kita itu udah dapat banyak tantangan di luar, jadi nggak usah ditambah-tambahin lah gitu ya. Nggak usah ikut, jangan kita jadi orang tua pembuli pada akhirnya. Jangan anak kita itu yang ngebully itu justru bukan orang lain tapi kita sendiri gitu ya. Jangan sampai itu terjadi.
Kemudian selalu membantu menyelesaikan permasalahan mereka itu juga kurang tepat. Seperti tadi saya katakan, kalau mereka punya masalah, coba kita bantu mereka untuk mendapatkan insight. Misalnya nih, anak kita kehabisan uang jajan. Atau misalnya anak kita misalnya mau membeli katakan sarung tangan, misalnya sarung tangan bola, atau misalnya mau beli handphone baru gitu. Beli handphone baru kita nggak ada budget tuh gitu, nggak ada budget untuk ke sana. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kita gali insight. Kak, kamu beli handphone baru, tapi bunda kan nggak ada budget buat beli handphone nih, gitu. Nggak ada budget buat beli handphone baru. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Bisa nggak kalau kamu bantu misalnya 40% dari kamu, nanti 60% bunda cariin ya. Tapi kamu harus bantu ya. Kira-kira gimana ya caranya? Apa yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan uang tambahan? Misalnya, gitu. Kira-kira kamu bisa apa ya? Kamu kan jago gambar. Gambar kamu kira-kira ada yang suka nggak sih? Misal gitu ya. Atau misalnya kamu kan jago bikin kue. Teman-teman kamu suka kan kue kamu? Gimana kalau kamu tawarin? Misal contoh. Atau gimana kalau di Car Free Day hari Ahad besok, Bunda temenin yuk. Kita bikin kue yang banyak. Siapa tahu bisa untuk beli handphone baru. Misal gitu ya. Atau menurut kamu gimana ya? Apa yang bisa kita lakukan? Nanti mereka akan mengeluarkan ide-ide. Dari situ kita nanti bisa ini gitu ya. Bukan kita yang ngasih, kita boleh ngasih clue, tapi biarkan keputusan itu di tangan mereka. Kita boleh ngasih clue ya, tapi keputusan itu, clue-nya jangan satu. Kalau ngasih clue itu yang banyak gitu. Clue-nya yang banyak biar mereka nanti nyari mana yang paling pas, mana yang paling cocok. Atau mungkin justru bukan itu gitu yang bukan apa yang kita berikan gitu, justru pilihannya di yang lain ya, itu nggak masalah gitu ya, kayak tadi biarkan aja gitu. Dan jangan suka meninggikan suara ya. Kalau ngomong sama anak remaja itu, wah, langsung di atas gitu kita mentang-mentang ibunya itu, mentang-mentang kita bapaknya, kita langsung aja superior. Jangan superior dengan pada remaja, karena mereka itu tidak butuh superioritas gitu. Mereka tuh butuh teman, dan kita jadi mentor. Posisi kita pun sebagai mentor, bukan sebagai atasan gitu ya. Sama kepada anak di usia berapapun tuh diusahakan untuk tidak meninggikan suara ya. Ketika berbicara yang baik-baik. Kenapa? Karena ketika kita memberikan contoh dengan cara berbicara kita yang seperti itu, anak pun akan meniru. Di usia 0 sampai 7 mungkin mereka belum berani ya meninggikan suara di depan kita. Usia 7 sampai 10 tahun mungkin belum. Tapi ketika usianya sudah 12 tahun, bisa jadi mereka ikut gitu. Apa yang kita lakukan. Kita suka bentak-bentak, ya anak balik bentak-bentak sama kita. Gitu. Auzubillahi min dzalik, kalau itu dilakukan ketika kita sudah tua nantinya. Jangan sampai gitu. Jadi, walaupun berbicara dengan anak, sopan santun, adab, itu tetap kita pakai ya. Tetap kita pakai bagaimana cara berbicara dengan benar dan seterusnya. Do-nya apa? Mendengarkan tadi yang utama ya. Usia anak berapapun dengerin mereka. Percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Jangan apa-apa, bohong kamu. Itu mah emaknya apa namanya? Belum apa-apa udah dipotong duluan. Jangan dulu ya. Empati. Coba kita pikirkan, coba kita rasakan apa sih sebenarnya yang mereka rasakan gitu ya. Sebenarnya mereka itu sedang apa? Berbicara seperti ini itu maksud dan tujuannya apa? Coba kita mulai berempati gitu ya. Mulai berempati, mulai merasakan, mulai mencoba mendengarkan. Mendengarkannya bukan jangan cuman pakai telinga doang, tapi dengerinnya dengan hati gitu ya. Coba dengerin dengan ini. Kemudian berikan waktu yang khusus buat anak-anak sehingga kita tidak tergesa-gesa, nggak terburu-buru gitu ya. Lagi anak mau cerita, tapi kitanya lagi, ntar dulu, ini sibuk nih. Balas dulu komen gitu. Jangan gitu ya. Ntar dulu ini lagi sibuk, lagi jualan dulu. Kasih waktu khusus buat mereka untuk berbicara sama kita. Sini deh. Ini, dengar.
Seni, Mama dengerin kamu mau ngomong apa. Kemudian jujur dan terbuka ya pada saat berbicara dengan anak. Kalau kita pengen jadi bestie, mana ada bestie yang suka bohongin anaknya. Mana ada bestie yang suka bohongin bestinya. Kalau namanya bestie itu jujur dan terbuka ya. Ya apa adanya lah, kita ngomong apa adanya gitu ya. Biar apa ya? Biar kita dipercaya dan kita juga bisa percaya sama mereka. Hormati pendapatnya dan terakhir ini yang penting juga bantu pancing insight. Tadi saya udah katakan ya, insight-nya loh jangan lupa gitu. Kita bisa ngasih ngasih eh, clue, kita bisa ngasih petunjuk, tapi biarkan mereka yang nyari benang merah dari apa pengalaman yang mereka hadapi gitu. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Untuk teknik-tekniknya pasti banyak dan beragam, disesuaikan dengan sifat dan keunikan anak masing-masing ya. Setiap anak harus diperlakukan dengan beda. Ada anak yang memang harus diperlakukan A gitu, ada yang harus diperlakukan B. Nah, itu berbeda-beda. Karena itu nanti harus disesuaikan dengan sifat dan keunikan anak-anak itu sendiri. Baik, bunda-bunda semuanya sudah selesai slide-nya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan diskusi. Oke, Bunda Rima, Masya Allah, tabarakallah, hatur nuhun sudah menjawab kegalauan kami ya terkait dengan gimana sih jadi bestie-nya buat anak-anak nih. Nah, tadi juga ada Mimin sempat nanya kan di grup apa sih namanya? Apa sih yang ingin Bunda ketahui di Zoominar ini gitu. Dan tadi hampir 90% ngejawab. Kecuali ada satu yang aku juga tergelitik. Apa ketika gender anak kita kan berbeda ya. Kebetulan kalau aku anak laki-laki semua kan. Jadi yang memperlakukan mereka dari kakak sampai adiknya sama gitu. Apakah dengan gendernya itu berbeda, kita juga memposisikan dirinya berbeda sebagai basinya. Misal anak laki-laki mah harusnya begini, anak perempuan harusnya begitu. Nah, menurut Bunda gimana? Iya, betul banget, betul banget. Gender itu juga mempengaruhi cara kita berbicara ya. Karena cara mereka berbicara pun akan berbeda gitu. Kayak kalau ke anak perempuan itu lebih empati gitu ya. Kita harus lebih lebih mengetengahkan empati kepada mereka, perasaan, kemudian cara berbicaranya yang bersayap gitu ya. Perempuan itu kalau berbicara bersayap. Kadang-kadang yang mereka omongkan itu nggak langsung to the point kayak tadi ya ceritanya Bunda Nagara bahwa apa namanya, Nagara ngomong langsung loh ada yang keras gitu kan. Nah, ngomongnya kan kayak gitu langsung ya to the point, tuk 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 A B C D gitu. Tapi kalau anak perempuan mesti ngomongnya nggak kayak gitu gitu. Cara dia berbicara itu nggak akan seperti itu. Mungkin dia akan nanyanya, mah, Mamah dulu pertama suka sama orang usia berapa? Mungkin dari sana dia akan nanya gitu kan. Jadi cara kita memperlakukan mereka juga lebih lebih berbeda. Jadi empatinya untuk kepada anak perempuan itu lebih tinggi dibandingkan ke anak laki-laki. Dan ketika ngomong ke anak laki-laki memang tidak bisa bertele-tele, walaupun apa namanya ya, caranya itu harus pakai cara yang lebih lebih tegas, lebih to the point gitu ya. Nggak pakai bahasa-bahasa bersayap, apalagi anak-anak usia itu mungkin belum memahami bahasa-bahasa bersayap ya untuk anak laki-laki itu. Kalau anak perempuan secara naluri memang sudah begitu gitu ya. Mereka malu untuk melakukan apa, bicara to the point dan sebagainya gitu. Benar-benar banget sih. Saya punya ponakan perempuan tuh agak gimana ya gitu kan ngomongnya. Makanya Masya Allah, mungkin itu juga alasan kenapa belum punya anak perempuan kan. Jadi bunda-bunda di sini yang punya anak perempuan gitu ya luar biasa. Saya juga sebagai perempuan juga kadang juga suka maunya apa sih gitu. Kadang nanya ke diri sendiri, kamu tuh maunya apa gitu kan. Sok enggak bunda-bunda, kalau yang mau diskusi kita masih punya waktu 15 menit. Silahkan bisa langsung raise hand atau misalnya langsung diketikkan di kolom chat. Sambil nanti aku sama Bunda Rima diskusi nih terkait kita tuh perlu ngapain aja gitu sebagai orang tua yang kalau kalau mungkin kalau pas anak kita kecil enak ya Bun ya udah gitu kan, kitanya juga lagi gemes-gemesnya sama mereka gitu. Tapi pas lagi remaja ini saya tertarik apa ya tadi dengan bahasanya Bunda Rima yang mengatakan bahwa ini di fase ini tuh orang tua lagi capek-capeknya. Masuk fase remaja ya tadi 12 sampai 15 tahun orang tua lagi capek-capeknya.
Terus kemudian juga anak juga udah males gitu sama orang tua karena mungkin tabungan emosinya itu ketika kecil sampai gede orang tua tuh ngeselin gitu kan. Nah, ketika sudah salah langkah nih di usia 12 sampai 15 tahun gitu, apa yang perlu dilakukan sama orang tua untuk tobatan nasuha itu? Nah, karena Heeh, mm-mm. Ya, ya. lagi kan ya Bun ya. Artinya Mm-mm. ulang lagi membuat anak percaya sama kita. Padahal seumur hidup ya kita tuh udah bohongin dia. Iya, Dalam betul. tanda kutip bohongin gini. Mm. Itu Bunda mau, aku aja deh, nggak usah contohin orang lain aku. Kan aku kerja di rumah by phone. Mm. Kadang tuh Bunda lagi kerja. Kalau Bunda main handphone artinya Bunda lagi kerja. Terus kan tergelitik ya kita lagi kerja, ada sosial media masuk, scrolling gitu kan. Bunda lagi kerja apa? Lagi lihat Instagram sih, gitu kan? Pertanyaan itu yang kemudian membuat anak tidak percaya. Nah, itu memperbaiki agar di fase 12 sampai 15 kita tetap bisa jadi bestinya meskipun kita telah melakukan kesalahan-kesalahan tuh kayak mana. Iya, itu saya ngalamin banget tuh Bun di anak yang pertama itu ya. Anak yang pertama saya ngalamin karena memang ya itu tadi saya bilang anak pertama percobaan ya, kita banyak belajar juga gitu. Nah, saya ngalamin di usia SMP ini di anak pertama memang agak susah ya. Saat itu dia apa ya? Pondok. SMP-nya masuk di pondok. Boarding school bukan pondok. Dia masuk di Pas boarding banget nih, school. Bunda Farida Jasri nih pertanyaannya nih. Nah, benar nih. Ini sekalian ngejawab ya punyanya Bunda Farida ini. Nah, anak saya di boarding school. Sebenarnya boarding schoolnya nggak jauh dari rumah, deket sebenarnya, tapi tetap aja boarding gitu ya, nggak pulang ke rumah. Nah, otomatis kita jauh ya, jarak kita jauh secara secara komunikasi dan segala macam jauh gitu. Kemudian ada sesuatu yang terjadi ya, pokoknya banyak lah. Anak usia itu memang sedang usia SMP itu sedang nyari jati diri, beneran nyari jati diri gitu ya, sebaik-baiknya mereka. Tapi kemudian melakukan hal, mencoba gitu ya, mencoba hal-hal yang menurut kita aneh gitu ya. Kok bisa kamu nyoba hal-hal yang begini gitu? Padahal nggak ada contoh dan segala macam, lingkungan baik dan segala macam, tetap aja gitu. Kita aneh, kita tanda tanya gitu. Sampai kemudian dia, saya saya susah gitu ya, dan memang maksudnya saya kesulitan dan saya gagal pada saat itu. Saya terus terang aja saya gagal. Sampai si anak memutuskan dia selesai keluar dari sekolah, memutuskan homeschooling gitu ya. Kelas 3 dia keluar dari boarding school dan dia memutuskan homeschooling, melanjutkan di rumah. Tapi itu 1 tahun. Kita membutuhkan waktu 1 tahun untuk riset riset factory gitu ya, mengembalikan semua ke apa namanya, pengaturan pabrik, yang mudah-mudahan di sini teman-teman bisa lebih cepat ya. Kami membutuhkan waktu 1 tahun untuk riset factory, mengeluarkan semua semua sampah dan segala macam. Yang kami lakukan apa? Ya diam. Karena memang kalau kami, karena bahasa bahasa apa ya, bahasa keluarga kami itu, bahasa keluarga lain ini bisa berbeda kan gitu. Ada keluarga lain yang bahasa bahasa keluarganya bukan diam, tapi bahasa keluarganya misalnya justru berkomunikasi, ada kan gitu. Tapi keluarga kami adalah diam. Maksudnya diam itu menjeda ya. Kami saling menjeda akhirnya gitu. Saya diam, anak saya diam, menjeda, dan kemudian kita mundur, sama-sama mundur, dan kita apa ya gitu. Apa ya gitu. Ya udah, kita sama-sama mundur, kita sama-sama diam. Kamu lakukan apapun yang kamu mau, aku juga melakukan apapun yang aku mau, sambil kita kita sama-sama coba perbaiki diri gitu. Dari situ sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit, sambil nih selama 1 tahun nih prosesnya ya. Kita diam, kita nggak banyak banyak akhirnya yang tadinya, aduh 1 tahun nih gimana nih, kamu kan tahun depan harus lulus SMP gitu ya, cari cari PKBM dan segala macam, harusnya seperti itu, tapi itu tidak kami lakukan. Kami lost, nggak apa-apa lah, 1 tahun terlambat nggak masalah gitu. Kami lost di saat itu. Gak usah pikirin dulu sekolah. Gak usah pikirin dulu ijazah. Udah, kita perbaiki diri kita masing-masing aja dulu. Saya, kamu, kita sama-sama perbaiki diri. Anak saya menjeda, saya juga menjeda. Kita tidak perlu mikirin lagi sekolah, karena kita coba gitu ya. 1-2 bulan di awal kita coba, kita lari sana sini perbaiki akademik, ternyata itu bukan jawaban. Karena yang ada kita malah tambah crowded gitu. Akhirnya kita selesaikan dengan diam. Kemudian pada saat itu barulah kita mulai komunikasi perbaiki gitu ya. Kita ngomong sedikit-sedikit, apa sih
dari hal-hal mudah sih, kayak pada saat masak kamu sukanya makan apa sih gitu. Kamu pengennya makanan yang seperti apa, kayak model-model kayak gitu gitu ya. Kemudian kita lihat dia biasanya di boarding school dia nyuci baju sendiri dan segala macam gitu ya. Akhirnya saya yang mencucikan baju, kemudian saya kasih tahu kalau nyuci baju tuh kayak gini. Hal-hal sederhana seperti itu. Kita mulai dari hal sederhana sampai kemudian saya mulai mulai belajar memahami dunia dia, dan dia juga mulai memahami kembali dunia keluarganya gitu ya. Karena dipisahkan 2 tahun dari keluarganya itu dia terlupa, bisa dikatakan dia terlupa. Dan apalagi pada saat itu ada adik kecilnya ya, yang membuat dia mungkin sibling pada saat itu ya. Dia dikeluarkan dari rumah, adiknya di rumah gitu mendapatkan semuanya. Pasti ada sibling di situ gitu. Nah, disitulah kita mulai reset factory lagi, kita sama-sama nol kembali. Kemudian dari situ kita sama-sama mulai memahami lagi, sedikit demi sedikit komunikasi kita perbaiki. Dari kalau kalau kita seperti itu, kita mulainya begitu. Kita mulai dari nol, kita mulai berbagi. Yang penting satu, komunikasi dulu. Komunikasi dengan hati yang sama-sama terbuka gitu ya. Tapi nggak bisa kalau cuman aku doang. Kita, misalnya kita yang terbuka, anak kita nggak mau, itu nggak bisa. Itu sama kayak dorong mobil mogok gitu. Jadi dua-duanya harus sama-sama siap, harus sama-sama oke. Oke. Saya mulai kemudian dari situ saya mulai ajak dia mengikuti kegiatan-kegiatan saya di komunitas gitu ya. Anak saya laki-laki tapi sering saya ajak pertemuan ibu profesional gitu. Ini anak laki-laki profesional itu saya ajakin dia jadi apa menti gitu di sana gitu ya. Jadi apa namanya yang bantuin ini, bantuin itu gitu. Saya kemudian ya itu saya lakukan seperti itu ya. Saya lakukan jadi perbaikan komunikasi dulu, kemudian sama-sama mulai menerima, dari situ kita mulai perbaiki lagi hubungan. Kayak kita habis habis ini nggak sih? Kayak kita habis putus terus mau jadian lagi nggak sih? Oke, I see. Gampangnya gitu. Iya, 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 iya. Dan poin utama yang tadi aku, maksudnya ngedengar ceritanya Bunda Rima tuh poin utamanya tuh kita sebagai orang tua tuh perlu nurunin ego. Itu tuh udah nggak bisa Penting, ditawar. Kitanya nurunin penting. ego, dan kita beneran tadi poinnya yang ketika menghadapi anak di 12 sampai 15 ini dengarkan, dengarkan, dengarkan. Tadi saya ngerasa apa ini Bunda Rima ini salah ngetik gitu ya sampai dengarkannya 3 kali. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Dan memang ketika kita aja ya sebagai istri gitu ya. Tadi ada pertanyaan di depan gimana jadi istri suami. Kita aja sebagai istri gitu ya. Ketika didengarkan gitu kan ya istilah kata nih mau mau disuruh nyapu ulang juga nggak apa-apa gitu kalau didengerin mah gitu kan. Jadi emang kita sebagai orang tua tuh perlu nurut. Ah, iya, asal asal kita didengerin, disuruh disuruh mijitin juga nggak apa-apa sih. Bener, bener. Nah, butuhnya mau gitu gitu. Apalagi didengerinnya sambil, iya sayang gitu. Nanti tambahin transferannya gitu. Nah, itu yang penting. Aduh, aduh. Oke, Bun. Nih, lanjut ya. Ada pertanyaan yang masuk terkait anak perempuan. Kadang kalau curhat suka lebay, Bun. Gimana kita dalam menanggapi curhatan anak saya yang usianya itu 9 tahun? Nah, ini nih, yang punya anak perempuan nih. Gimana nih? Ini kita belajar memahami sifat unik nih, Bun. Jadinya kita jadi belajar memahami sifat unik di sini. Lebay atau misalnya berlebihan dalam ekspresi ya, bisa dikatakan demikian ya, lebay itu. Ekspresif lah ya, bisa dikatakan ekspresif. Kalau ngomong itu berlebihan dan segala macam. Ini adalah sebenarnya tanda-tanda, tanda-tanda bakat loh, Bun, jangan salah. Oh, Lebay itu tanda-tanda bakat. Berarti Ananda itu punya bakat. Satu, empatinya tinggi. Dua, dramatizingnya bagus. Tiga, communicationnya bagus. Udah 3 bakat tuh. Ya nggak? Catet gitu ya. itu ya, Masya Itu Allah. kalau dikembangkan kan bisa jadi artis tuh. Bener nggak sih? Bisa jadi, banyak hal kan. Bisa jadi pembicara, bisa jadi guru, bisa jadi dosen. Nah, itu bagus sekali gitu. Ini jadi ketika kita kita melihat gitu, kok kayak gini banget sih kalau kamu mau. Ini sebenarnya adalah bakat gitu ya. Bakat yang perlu kita kembangkan, kalau kita asah bisa kita perbaiki gitu ya. Jadi bagus, jadi produktivitas, why not? Jadi sesuatu yang baik. Terus gimana? Dengerin dong gitu. Terus kita orang lain gimana dengerin? Tapi kamu tuh ngomongnya nyebelin banget. Nggak apa-apa kan anak kita yang bikin. Pasti itu mah ada salah satu di antara ayah dan bundanya yang begitu. Nggak mungkin enggak deh.
Pasti ada itu. Biasanya bunda signifikan, bunda yang punya bakat signifikan, itu pas anaknya signifikan lagi, Nyebelin ya. pelit gitu. Ya, punya bakat. Kamu kok gitu banget gitu padahal bundanya sendiri. Benar. Tapi memang ya sebagai orang tua tuh kita nggak boleh berhenti belajar sampai di sini aja. Ternyata cuman jadi bestie aja. Ini tadi udah kaitannya kita perlu belajar akil balik. Udah jelas banget. Perlu belajar bakat tadi talents ya, bakat anak tuh apa. Jadi kayaknya tuh kalau cuman belajarnya sekarang doang, kayaknya segitu-gitu doang gitu ilmunya. Jadi bahkan pertanyaan menimbulkan banyak-banyak pertanyaan terus gimana. Makanya nih, Sekolah Keluarga dan Sekolah Bakat Indonesia menghadirkan kelas-kelas parenting buat ayah bunda semuanya gitu ya. Apalagi nih besok banget itu ada kelas akselerasi pendidikan akil balik. Di mana Bunda akan belajar nih pertanyaan Bunda Yuli, pertanyaan Bunda Lala terkait dengan anak-anaknya yang remaja itu terjawab tuntas di akselerasi pendidikan akil balik. Kenapa sih kami berdua gitu ya maksain banget mau mau apa ya membuat kelas ini, padahal kelas ini tuh kelasnya panjang banget teman-teman. Kami belajar dari Ustadz Aat, yang belajar sih beliau Bunda Rima. Kalau saya kan diceritain sama Bunda Rima nih ya posisinya. Nah, itu panjang banget kelasnya 8 kali pertemuan dan itu Masya Allah tabarakallah ya bahasanya beliau itu bahasanya bersayap dan kalau buat aku yang biasa logis tuh kadang ini banget. Jadi ketika disarikan sama Bunda Rima tuh jadi lebih mudah gitu. Nah, besok itu disarikan dari 8 kali pertemuannya Ustadz Aat, terus juga ilmu-ilmu beliau dari Allahyarham Ustadz Haris Santosa, kemudian Abah Rama dan sebagainya, terus kemudian dirangkum menjadi akselerasi pendidikan akil balik, membangun pemuda tangguh yang berjati diri. Itu aku ngeliat rangkuman beliaunya aja tuh ngerasa kayak ini sih sebenarnya yang aku cari gitu, maksudnya ini yang aku cari, makanya aku maksa Bun dipinang langsung kita ngisinya di sini aja ya, di sekolah keluarga aja ya, kerjasama sama sekolah bakat Indonesia gitu, biar teman-teman di sini bisa belajar lebih maksimal. Karena aku tahu banget ketika kemarin ngajarin anak yang di bawah usia 12 tahun model parenting apa aja sebenarnya masuk, yang penting kitanya punya komit terhadap nilai parenting itu. Gentle parenting, positive parenting, suggestive parenting, fitrah based education. Aku tuh banyak banget belajar tentang parenting atau parenting nabawiyah segala rupa. Tapi kalau kitanya nggak konsisten terhadap itu, ya ambiar. Tapi kita bisa memilih itu gitu, memilih itu sesuai dengan value-nya keluarga kita. Nah, tapi pendidikan akil balik ini ya Allah, kalau kita nggak belajar sejak awal, kebayang besok anak kita udah balik, siap membuat anak, ya kan? Kasarnya gitu, siap membuat anak, tapi mentalnya belum siap untuk punya anak. Banyak sekali apa sih namanya berita-berita yang orang tua membunuh balitanya, ayah punten memperkosa anak perempuannya, kan konyol gitu. Artinya mereka udah balik, siap membuat anak, tapi secara mental mungkin mereka tuh jongkok banget gitu. Jangan sampai kemudian anak kita jadi korban dari kelalaian kita nih yang rada sotoy gitu ya. Ya udah deh, sok aja dah kamu mah ini kesotoyan ya. Kalau aku bilang kesotoyan, ya udah, dan kita kan harus mendidik anak sesuai zamannya. Ya udah terserah kamu mau kayak gimana. Itu kan sebuah kesotoyan. Kitanya nggak belajar, menyerahkan anak gimana aja, kitanya nggak ngasih sesuatu yang membuat anak imbang akil dan baliknya. Saya menemukan kasus di meja konseling, teman-teman. Anak usia 18 tahun, ketika dicek mentalnya itu baru 3 tahun. Yes, nggak bisa beresin baju, nggak, kalau ngambil baju semua acak-acakan, mentalnya masih 3 tahun. Kebayang ya, anak 18 tahun, semua mental ketika dicek tuh mentalnya masih 3 tahun. Itu luar biasa. Itu masih leheng, apa ya bahasa Sunda Indonesianya, masih leheng tuh ya udah 18 tahun belum, Masih mending. masih mending karena dia belum punya tanggung jawab sebagai keluarga. Sebagai ayah atau ibu gitu. Ini ada seorang ayah udah jadi ayah, udah punya anak, belum akil, dalam tanda kita kan ada tes mental ya Bunda ya. Itu mentalnya masih usia belasan. Kebayang dia sudah 30 tahun punya anak, mentalnya masih di usia 12 tahun. Pola pikir anak kecil. Jadi nggak imbang antara
baliknya sama akilnya. Akil itu mental. Dan ini nih pertanyaan dari Bunda Yuli sama Bunda Lala, insya Allah akan kejawab di sesi akselerasi pendidikan akil balik yang akan besok kita belajar yang sama Bunda Rima. Jadi jangan bosan-bosan nih, besok langsung sama Bunda Rima ya. Bunda Rima gitu. Tapi apakah kita mau jawab dulu nih, sepil-sepil Bunda Rima? Pertanyaan dari Boleh. Sepil-sepil dikit. Oke, Bunda Rima izin bertanya. Anak saya di usia 13 tahun masih mau dipeluk, tapi bermain dengan teman-teman sebayanya dan karena mungkin belum kokoh di dalam rumah sehingga mengikuti bahasa kotor. Gitu yang diucapkan. Yang saya tanyakan bagaimana saya seharusnya agar anak bisa menerima apa yang saya ucapkan agar anak tidak mengucapkan bahasa yang tidak baik. Wah, kalau udah 13 mah udah bisa diajak diskusi ya. Hmm. Harusnya gampang. Nggak gampang. Nggak mudah. Tapi bisa kita lakukan gitu ya. Jadi karena 13 tahun ini anak sudah memahami banyak hal, sudah tahu baik dan buruk, dan mereka juga harusnya sudah punya pilihan-pilihan gitu ya. Dan harusnya di usia ini juga sudah mulai bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka katakan gitu ya. Jadi kita bisa ambil semacam pertama kita diskusi dulu. Kita tanya, kamu tahu nggak arti dari kata itu? Misalnya dia ngomong tuh, terus kamu tanya, emang artinya apa kalau menurut kakak? Bener nggak artinya itu? Gitu. Kalau menurut kamu bagus nggak berbicara seperti itu? Kita tanya, apa alasan dia berbicara seperti itu gitu ya? Kita tanya, kenapa, alasannya apa? Marah misalnya. Emang kalau marah itu harus berbicara itu ya? Nggak ada kata yang lain. Sebenarnya marah itu kan ekspresi, kata-katanya mah bisa pilih yang mana aja kan, gitu kan sebenarnya mah gitu. Kita tanya seperti itu, kemudian kita tanya, fungsinya buat kamu apa gitu ya, manfaatnya buat kamu apa, kita tanya, kita ajak diskusi dan segala macam. Tapi diskusi ya, bukan menghakimi. Di usia 13 tahun itu sudah tidak bisa dihakimi. Semakin kita hakimi, mereka akan semakin menjadi-jadi gitu. Jadi kita diskusi aja, kita ngobrol. Terus abis itu baru kemudian kita bikin semacam konsekuensi. Boleh nggak kalau misalnya Bunda minta itu kalimat, karena ini adalah rumah Bunda, gitu ya. Ini adalah rumah ayah. Maka ayah yang punya aturan di rumah ini. Selama kamu masih berada di rumah ini, mari kita taati aturan yang ada di rumah ini. Di rumah ini tidak ada kata-kata kotor yang dikeluarkan. Hmm. Nah, kita bisa bikin aturan seperti itu. Ngomong Gimana? gitu posisinya lagi marah nggak? Gimana? Ngomong kayak gitu posisinya lagi marah nggak? Nggak boleh. Kalau marah mah nggak akan jadi gitu. Jadi ini adalah posisi misalnya lagi makan bersama gitu ya, makan malam bersama, atau lagi diskusi keluarga, atau misalnya sambil berenang bareng gitu ya, atau misalnya sambil sambil ya pokoknya lagi keadaan tenang ya, lagi keadaan tenang. Kemudian kita bilang, karena ini adalah rumah ayah di sini, maka ayah yang punya peraturan, di rumah ini tidak boleh ada kata-kata kotor dikeluarkan gitu. Tegas, sebagai ayah memang harus tegas gitu. Kalau misalnya kamu mengeluarkan kata kotor, konsekuensinya adalah kamu sanggup apa? Misalnya kita bikin konsekuensi. Bikin aturan, bikin konsekuensi, kemudian sama-sama dipatuhi. Tapi konsekuensinya ayah pun tidak boleh mengeluarkan kata yang sama. Ibu pun tidak boleh mengeluarkan kata yang sama ya. Sama dong. Masa anaknya nggak boleh, ibunya boleh gitu. Kadang kan kalau lagi nyetir gitu ya, tiba-tiba keluar gitu kan. Apalagi orang Sunda udah kebiasaan susah tuh. Orang Sunda mah lagi lembut aja, ngomongnya kasar gitu kan, intinya artinya kasar. Ini Kepleset. lagi nih Bun, dari Bunda Lala. Bagaimana menghadapi remaja usia 15 tahun yang kecanduan dengan film Korea? Sehingga malas berkomunikasi dengan orang lain. Kalau dideketin juga nolak, lebih senang di kamar dengan gadgetnya. Film Ah, Korea, gitu. gamers, game, Anim. Mm-mm. anim. Ya, memang usianya. Anak saya juga yang besar itu penyuka anim. Kalau sudah nonton, B-Station terus gitu kan. Saya juga sama, penyuka Conan. Sama. Udah, kalau udah nonton Conan udah nggak boleh diganggu gitu ya. Ya, yang Terus, kecil bilang sama katanya ya. terus gimana dong? Iya, memang setiap orang itu punya hobi, punya kesukaan, itu sih wajar ya. Tapi kan kita harus belajar menempatkan
mana yang prioritas, mana yang enggak gitu kan. Kita juga harus bisa membagi waktu gitu. Cara mendekatinya seperti apa dong gitu. Cara mendekatinya kita mendekat misalnya terus nonton, boleh nggak Bunda ikut nonton? Kayaknya asik banget ya. Menurut kamu apa sih yang bagus? Kalau saya biasanya adalah karena saya juga sama-sama enggak, sebetulnya saya enggak terlalu suka ya. Dulu saya itu suka banget nonton anime-anime Jepang, cuman sekarang nggak ada waktu. Bukan saya nggak suka, tapi nggak ada waktu gitu ya. Nah, jadi yang saya lakukan adalah saya tuh suka nanya, pura-pura nanya, nggak pura-pura sebenarnya nanya gitu, nanya ke anak, ini yang lagi bagus apa sih? Gitu. Kamu lagi nonton apa? Oh, lagi nonton Spy X. Emang ceritanya gimana? Terus nanti dia cerita. Jadi dia cerita, terus dia misalnya saya mau install nih, install di TV gitu ya. Mau install ini, saya nanya, ini yang lagi bagus apa? Film yang lagi keren apa? Nanti dia akan cerita. Dia akan cerita dan kita akan memahami, kenapa sih kamu suka banget nonton? Nah, kemudian setelah itu berikan dia waktu. Kenapa sih anak itu sampai nontonnya nggak bisa diganggu gitu dan segala macam? Karena dia nggak punya aktivitas. Coba dikasih aktivitas, dia akan punya prioritas yang lain kan. Coba dikasih project, dia punya aktivitas yang lain kan. Kenapa aktivitasnya cuma nonton? Karena dia nggak tahu dia mau melakukan apa. Masalahnya itu aja sih. Kalau dia tahu, dia dia dikasih project, dia misalnya punya passion, dia misalnya bakatnya sudah terasah, dia nggak akan banyak nonton kok. Karena waktunya habis untuk melakukan project dia, waktunya habis untuk melakukan apa namanya hal-hal yang dia suka. Kayak saya juga suka nonton nih anime gitu. Kenapa sekarang saya nggak punya waktu nonton? Karena saya punya project yang lain, karena saya punya pekerjaan-pekerjaan yang harus saya lakukan gitu. Bukan artinya saya berhenti itu karena saya nggak suka, bukan. Saya nggak coba kalau dikasih waktu agak luang gitu ya, atau saya lagi mumet aja lah gitu, lagi bingung mau bikin PowerPoint apa, ya saya nonton gitu. Nah, jadi sebenarnya gitu ya Bun ya. Kenapa anak itu melakukan hal-hal yang nggak bermanfaat? Karena mereka nggak tahu mau melakukan apa. Coba kasih kesempatan mereka untuk eh, melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, berorganisasi, pramuka, atau misalnya paskibra, OSIS, atau misalnya apa ya, 15 tahun kan, SMP kan. SMP itu waktu-waktunya mereka berorganisasi gitu. Atau melakukan aktivitas di luar rumah yang lain yang memang bermanfaat gitu. Banyak lah gitu, banyak yang bisa dilakukan. Sebenarnya ini waktu yang tepat untuk mengasah bakat. Waktu yang tepat untuk punya karya dari bakat mereka. Gitu ya Bun ya. Ntar deh ada kelas bakat, nanti kita bahas tuh. Apa yang bisa dilakukan anak-anak usia 15 tahun? Wah, jadi kita banyak nih sesi belajarnya ya. Selain pendidikan akil balik juga belajar tentang bakat. Masya Allah, tabarakallah, Bunda sudah jam 9 nih di sini. Kita juga sebagai ibu-ibu nggak boleh ya kemudian jadi Betul, betul, zolim betul. sama anak-anak karena usia, ya saya punya anak kecil juga, teman-teman mungkin barangkali di sini juga punya anak kecil. Jadi meskipun belajar tapi tetap menunaikan hak kita sebagai kewajiban kita sebagai ibu Betul untuk banget. nemenin anak-anak bobo gitu ya. Bunda Rima, gini teman-teman di sini saya ingin apa ya, ngomong ke teman-teman semua bahwa ketika kita punya guru dan masya Allah gitu ya, free tapi ilmunya daging semua. Kalau kemarin saya cuma 1 lembar, sekarang sampai 2 lembar nyatetnya. Yuk sama-sama kita doain guru kita sebagai ucapan rasa terima kasih kita kepada guru kita. Mudah-mudahan Bunda Rima dan keluarganya diberkahi. Terus kemudian 2 anaknya menjadi anak yang solih, penyejuk mata, dan bisa menjadi aset umat, membanggakan orang tuanya. Kita semua di sini juga sebagai orang tua bisa menjadi orang tua yang baik gitu ya, yang terbaik buat anaknya. Bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, yang mandiri dan berjati diri gitu ya. Jadi inget tagline-nya Sekolah Bakat Indonesia gitu, Sobi. Nah, kami juga minta doa untuk teman-teman semua. Saya dan Bunda Rima sedang mengupayakan untuk membuat jalur pendidikan baru yang bernama Sekolah Bakat Indonesia, atau kita kenal dengan nama Sobi, di mana sekolah itu, kalau Bunda Rima bilangnya ini tuh proses cuci piring anak orang gitu. Tapi kami berdua sama-sama menganggap bahwa ini adalah misi kami gitu ya, calling kami dari Allah gitu. Kami ingin menjadi bagian dari negeri ini agar next gitu ya, di tahun 2040 ketika Indonesia
itu fase eh, emas gitu ya, ketemu dengan banyak generasi-generasi muda, kita punya generasi muda yang tangguh, berjati diri. Kita juga sebagai orang tua ada di fase itu gitu, anak-anak kita yang masih kecil, anak-anak kita yang remaja, nanti di tahun 2040 pasti mereka udah masuk ke fase dewasa. Masa sih kita mau ninggalin anak-anak yang gitu-gitu aja? Makanya Amin. doain mudah-mudahan kami berdua bisa bisa meluaskan kebermanfaatan dan bisa menjadi bagian dari yang menyelamatkan bangsa ini eh, lewat anak-anak yang punya jati diri, yang mandiri gitu ya, benar-benar menjadi pemuda yang tangguh. So, kami juga berharap teman-teman ikut terlibat, karena kami berdua nggak mungkin bisa cuma berdua doang gitu ya. Kami berharap teman-teman ikut terlibat dari gerakan menjadi orang tua yang ikut membangun pemuda yang tangguh dan juga berjati diri. Ini kami omong-omongin terus pemuda tangguh berjati diri, pemuda tangguh berjati diri gitu. Karena memang itu adalah goals dan tujuan kami. Kami juga tunggu teman-teman bisa hadir di besok di kelas akselerasi pendidikan Akhil Balik karena itu adalah puncak belajarnya kita di bulan Juli ini sampai akhir bulan. Nanti next Agustus kita akan undang pemateri spesial bersama Bunda Rima juga, tapi ada pemateri spesial. Ini guru-gurunya Bunda Rima kita akan undang untuk teman-teman semua, khususnya followersnya Sekolah Bakat Indonesia. Segitu aja dari saya. Teman-teman hatur nuhun, terima kasih teman-teman sudah mau hadir di sini gitu ya. Nanti insight-nya boleh di-share, terus kemudian tag Sekolah Bakat Indonesia, boleh juga ke Instagramnya Bunda Rima atau ke Instagram aku @bundanagara, karena haknya ilmu adalah diamalkan. Jadi jangan sampai berhenti di Bunda doang nih, kita amalkan ke keluarga kita, ke orang lain juga, gitu ya. Oke, selamat bertemu kembali besok di kelas akselerasi pendidikan Akhil Balik. Jangan lupa hubungin miminnya Sekolah Keluarga Indonesia. Saya lagi hatur nuhun, terima kasih. Sebelum kita akhiri ya sama-sama kita baca istighfar dulu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami masih buka peluang bertanya, silakan bertanya di grup. Insya Allah nanti besok kita akan coba spill jawaban ya Bun ya. Kalau memang teman-teman masih ada yang pingin nanya, penasaran banget, mangga silahkan di grupnya akan dibuka sampai besok. Hatur nuhun sekali lagi, hatur nuhun Bunda Rima. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Ibu. Sami-sami.